Oke, Oh, ada materi. sudah 10:05 kita mulai ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara bincang-bincang Pagi, kerjasama antara Mbak. UNESCO dan Kemenko UKM. Pagi Kibo. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Kibo, panggilan panggung, nama panggungnya Rahmat Indrani, yang nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Mbak Vivi. Nama saya Ellen, nama lengkapnya Valencia Huta Barat, dipanggil Ellen. Saya dari Future Initiatives-nya SMESCO, mengepalai Head of Future Living. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada Rahmat Indrani yang kita akan masuk dalam diskusi membangun dengan bertanggung jawab. Apa itu dan bagaimananya nanti akan dipaparkan lebih langsung. Saya mau memperkenalkan rekan pemandu saya yang sudah 3 minggu bersama-sama. Ini Mbak Afianti Armand Pakende. Halo. Mbak Vivi, beliau juga arsitek dan juga mengepalai Head of Future Craft di SMESCO Future Living. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, diskusi ini akan berlangsung selama 2 jam. Dalam 2 jam itu kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama itu adalah paparan, presentasi dari narasumber yang kemudian akan kami akan ada diskusi sedikit dari pemandu untuk probing lebih lanjut. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari teman-teman. Nah, gimana caranya? Teman-teman yang mau bertanya bisa mengetik pertanyaannya di area chat. Jadi kalau sudah selesai nih memperkenalkan diri, nanti bisa mulai mengetik di area chat dan kita akan coba jawab satu persatu. Bisa ditujukan kepada narasumber, bisa juga ditujukan kepada pemandu kalau berkenan. Demikian, saya serahkan kepada Mbak Vivi untuk memperkenalkan Kibo lebih lanjut. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih. Sebelum memperkenalkan Kibo, kita memperkenalkan acara kita dulu ini, bincang-bincang. Buat yang sudah selalu mengikuti acara ini, mungkin sudah tahu kenapa kami melakukan ini. Tetapi buat yang baru pertama kali tune in, ada baiknya saya cerita sedikit mengenai latar belakang dari acara Zoom Talk kali ini. COVID-19 seperti kita tahu adalah pukulan besar terhadap dunia pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi juga pada saat yang sama membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah ekonomi yang berlaku saat ini yang menggenjot perlipatan modal itu salah? Apakah kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi? Tentu kita masih berada dalam kondisi emergency di mana semua pelaku saat ini dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tapi harapan tetap harus dijaga dan rencana dan strategi juga harus dibuat. Bagaimana caranya dan bagaimana melihat peluang untuk bertahan, apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan agar kita bisa melakukan ekonomi yang berkelanjutan, bagaimana supaya kita bisa tetap berkarya, tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa hari ini agar lebih siap di masa datang. Kita mungkin belum punya jawabannya sekarang, belum ada solusinya, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Rahmat Indrani, biasa dipanggil Kibo, tadi sudah diperkenalkan. Beliau adalah pendiri SPOA, Redu House, dan Rekoperasi, sebuah koperasi tukang. Sedikit tentang Kibo, atau Rahmat Indrani, beliau lahir di Jambi, 1989, tanggalnya nggak saya sebut ya, nanti ada yang mencoba membaca primbonnya. Lulus dari Arsitektur Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 2012 dan memulai karirnya di bidang arsitektur dengan bekerja di Biro Arsitek Juhara-Juhara dari 2012 sampai 2016. Kibo memenangkan kompetisi desain yang diselenggarakan oleh Onduline sebagai juara 1 pada 2016 dan terpilih sebagai desainer Indonesia terpilih oleh Orbit Baecraft tahun 2017. Mendirikan SPOA, arsitek pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, membentuk Rekoperasi Redu House pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.
seperti apa praktek dari SPOA dan Redu House, sehingga kami mengundang Kibo hari ini untuk berbagi dengan teman-teman. Kita langsung dengarkan Kibo saja untuk menceritakan bagaimana kantornya bekerja. Ya, silakan Kibo. Silakan. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo. Dengar jelas kira-kira, Mbak? Jelas, kedengaran. Halo? Iya, silakan Kibo. Silakan Kibo. Jelas. Jelas ya. Saya coba share screen ya. Mbak Ellen, kedengaran jelas, Mbak? Jelas, Kedengaran, jelas ya? Kedengaran, okay. Iya, kedengaran. Saya coba share screen ya. Sorry. Teman-teman, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kedengaran, Mbak ya? Kedengaran. Jelas. Ya, oke. Jadi saya mau cerita tentang apa yang saya lakukan 3 tahun, 4 tahun terakhir, dan sampai sekarang, dan bagaimana dampaknya terhadap apa yang sedang terjadi sekarang tentang COVID, dan apa yang sudah saya persiapkan untuk melakukan itu gitu. Praktik saya tuh kebilang cukup unik ya, karena saya emang sudah tahu bagaimana saya akan menjalankannya gitu. Ketika saya waktu sebelum melamar ke Pak Juara udah bilang ke saya bahwa waktu bekerja di kantor ini maksimal 4 tahun, dan setelah itu kamu bebas buat mau bikin kantor atau bekerja di tempat lain. Dari situ saya berpikir, wah, apa yang harus saya pelajari di sini dan apa yang harus saya lebih jauh. Kira-kira saya mempelajari diri saya sendiri, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia arsitektur yang spesifik tentang rumah tinggal. Nah, di waktu itu SPOA lahir tuh, saya paham banget bahwa awal-awal karir sebagai arsitek itu proyek-proyek pertamanya adalah rumah tinggal, dan pasti ya budgetnya sangat terbatas karena saya berasal dari lingkungan kelas menengah, dan circle saya adalah teman-teman saya yang mungkin satu kelas dengan saya gitu loh. Jadi saya dari 4 tahun di Pak Juara itu saya paham benar akan berkecimpung di situ, dan akhirnya saya mempelajari banyak hal, bukan cuma di desain. Jadi mungkin dari Senin sampai Jumat saya belajar di desain di kantor, tapi Sabtu Minggu saya justru belajar banyak di lapangan bersama kontraktornya Pak Juara, dulu namanya Pak Alek. Nah, disitulah saya akhirnya melihat ada sebuah realita yang nggak pernah kelihatan dalam kertas gambar. Ada tukang-tukang yang bekerja, dan bagaimana sementara itu sangat berkesinambungan dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana tentang hubungan antara kota dan desa, dan kebutuhan rumah tinggal, dan kebutuhan akan pekerjaan di desa. Akhirnya setelah saya mendirikan SPOA, saya mendirikan juga namanya Redu House, sebuah program yang juga diinisiasi waktu itu sama Bekraf, buat spesialis buat mengurusin rumah tinggal yang terjangkau. Jadi SPOA itu hadir buat secara fokus buat melihat isu itu gitu loh. Latar belakangnya adalah saya melihat pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, dan juga bagaimana bonus demografi tahun 2045 itu mau nggak mau akan menghampiri kita semua. Dengan bonus demografi itu kelas menengah itu tumbuh tinggi banget, dan kalau teman-teman lihat di sini di Indonesia itu pertumbuhan kelas menengahnya tinggi banget. Nah, yang nggak pernah terpikirkan adalah bonus demografi ini juga terjadi bukan cuma di kota, tapi di desa. Di kota orang-orang akan butuh rumah banyak sekali, tapi di desa juga orang butuh pekerjaan yang jauh lebih banyak. Dan karakteristik orang yang jadi klien saya ini ternyata juga berubah banget. Mereka lebih paham, lebih banyak informasi yang mereka dapatkan dengan teknologi. Jadi udah nggak relevan lagi sebenarnya mereka mendapat tawaran dari developer yang selama ini banyak memberikan kualitas arsitektur yang nggak baik. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini tuh sekarang kelas menengah dan milenial tuh jauh lebih kritis dalam melihat hal-hal ini gitu loh. Jadi
hal-hal semacam ini, perumahan yang bobrok, mereka harus mencicil lama, dan hasilnya juga nggak bagus, itu sudah mereka pertimbangkan untuk akhirnya memilih arsitek. Dan tapi kan ternyata pilihan untuk memilih arsitek itu bukan suatu hal yang tabu buat mereka, karena mungkin kelihatannya mahal. Nah, makanya Red House itu pengen supaya arsitektur itu justru menjembatani antara kebutuhan rumah tinggal yang terjangkau dan kualitas desain yang baik. Nah, ini yang terjadi di tanah sudah mulai mahal, dan alternatifnya adalah membeli tanah yang jauh dengan situasi lahan yang sangat kecil. Nah, itu juga perlu disikapi dalam desain. Nah, udah nggak bisa, alternatif lain selain membeli rumah dengan developer dengan jebakan-jebakannya itu, akhirnya dipertimbangkan orang-orang buat akhirnya meng-hire arsitek buat membuat sebuah desain rumah dan memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri. Ada yang nggak sehat di area ini, karena kalau kita lihat piramida ini ternyata rumah yang dijual juga cukup mahal, ternyata justru yang tersiksa di sini adalah tukang-tukang dan juga si pembeli itu sendiri, karena investasi yang tinggi akhirnya membuat mereka membutuhkan margin yang cukup besar buat menghandle itu. Jadi ini menurut saya nggak sehat. Jadi saya coba mencari alternatif desain itu, saya coba riset dari hulu ke hilir, bukan cuma desain, tapi bagaimana sebenarnya mensejahterakan orang-orang pada level di bawah ini juga, yang sebenarnya kerja kerasnya cukup luar biasa dalam mewujudkan sebuah arsitektur, tapi nggak pernah dilihat. Ini yang saya pengen, justru antara arsitek, pekerja, dan customer itu sama-sama simultan, sama-sama maju, dan memiliki kualitas yang sama-sama baik gitu loh. Jadi saya coba riset bagaimana arsitektur itu dari hulu ke hilirnya gimana sih, dari material, bahan, dan segala macam. Nah, situasinya adalah kita ini berada dalam revolusi informasi dan data, tapi seringkali dalam mendesain rumah kita lupa bahwa ada hal-hal yang lebih detail tentang data dan informasi itu yang perlu kita cari gali lagi. Sebenarnya apa sih yang ada dalam desain rumah itu yang lebih jauh bisa kita gali untuk bisa ngelihat. Salah satunya adalah potensi pekerja. Saya akan kasih lihat bagaimana di belahan dunia itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Negara berkembang, negara maju, dan negara dunia ketiga. Itu benar-benar beda cara dan tukang-tukang bekerja dan bagaimana mereka dibayar, tingkat ekonominya, dan segala macam. Itu bisa jadi kendala, bisa jadi potensi. Tapi pengetahuan justru jauh lebih seragam karena ada perkembangan teknologi informasi dan internet sekarang. Jadi kalau bisa dilihat ilustrasinya adalah di negara maju, perkembangan teknologi yang kering dan cepat dan mengutamakan efisiensi dalam mendesain itu terjadi karena tukang-tukang di sana dibayar dengan sangat mahal. Tapi di negara berkembang seperti Indonesia, kita bisa menggunakan pengetahuan yang sama dengan yang mereka gunakan, tapi dengan konteks kita sendiri, bagaimana tukang-tukang bisa dibayar dengan jauh lebih efisien. Tapi efisiensinya itu juga bukan menganiaya tukang, tapi kita ubah dengan cara kita justru mensejahterakan mereka. Kita dapat efisiensi murahnya, tapi tukang juga dapat sejahtera. Nah, jadi saya coba membreakdown apa sih yang bisa dengan konsepsi Redu House ini. Jadi kita juga bukan cuman konstruksinya direduksi, desain dikonstruksi, tapi klien juga. Jadi dalam 3 komponen ini antara arsitek, konstruksi, dan klien ini sebenarnya terdapat benang merah yang bisa sama-sama mewujudkan efisiensi tadi. Arsitek dengan bagaimana dia berorientasi pada material efisien, fungsionalitas, dan segala macam, dan konstruksinya juga melibatkan itu, material yang efisien. Nah, yang paling susah adalah di ranah klien. Bagaimana sebenarnya klien bisa menerima dengan desain yang berorientasikan pada modul-modul material yang sangat efisien, yang dihitung secara detail nyaris tanpa sisa. Nah, salah satunya dalam konteks Indonesia, saya melihat material baja sebagai sebuah logik konstruksi yang menarik buat efisiensi material. Karena tukang-tukang baja di Indonesia ini sangat baik juga, dan harga
cost buat man hour-nya juga sangat rendah. Jadi sebenarnya kita bisa punya potensi bila kita melihat baja jauh lebih dalam dan kita pakai spesifik dengan material minimum, itu kita bisa mengerjakannya dengan tukang-tukang yang lebih sedikit dan jauh lebih punya kualitas. Karena kita bisa jaga kualitasnya dengan desain tadi. Nah, saya coba membreakdown sebenarnya baja itu bisa dipakai nggak sih buat rumah tinggal? Bisa nggak sih baja itu dipakai dengan dimensi paling kecil di pasaran sehingga tukang-tukang bisa mengerjakan dengan sangat mudah, dengan sangat efisien, dan juga dengan jumlah kelompok tukang yang sangat sedikit sehingga dia bisa mengerjakan di banyak tempat dan nggak banyak dan bikin cost buat pekerja jadi lebih tinggi. Ternyata bisa. WF 150-75 bisa dipakai buat rumah tinggal asalkan beban di atasnya kita kurangin, kita reduksi dengan cara tidak mengecor dan dinding-dindingnya di level lantai atas itu justru bukan dinding-dinding yang masif dari beton, tapi dengan dinding-dinding yang ringan. Hal itu memungkinkan kos konstruksi kita jauh lebih sederhana. Nah, dan juga ternyata kalau kita riset lagi bagaimana sebenarnya pola pemotongan material, itu ternyata kita bisa connect dengan material-material industri lain yang ada di pasaran. Kayak kaca dan triplek. Jadi dengan modul yang saya temukan 2,4 kali 4 kali 3 ini ternyata dengan kondisi material baja 12 meter dari pabrik itu bisa terpotong hampir tanpa sisa. Dan itulah dasar dari Reduhouse mulanya mencoba riset dari efisiensi material ini sendiri gitu loh. Nah, tapi itu sendiri ternyata punya hubungan lagi tentang bagaimana skala tukang bekerja. Kalau teman-teman lihat ini, tinggi 2,4 ini adalah skala buat tukang bekerja dengan pekerjaan tanpa alat bantu dan bisa dikerjakan dalam skala mereka dalam satu hari pekerjaan. Jadi itu benar-benar kita breakdown, kita hitung bagaimana sebenarnya poin-poin pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam skala tukang. Jadi bukan dengan banyak alat bantu dan tukang-tukang yang banyak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tukang-tukang ini punya peranan penting dalam konsep, sehingga penting banget kalau mereka juga harus diperhatikan. Karena saya punya pengalaman waktu mengerjakan rumah-rumah tinggal itu nggak ada banyak pilihan. Karena misal ada cuma pilihannya, misalnya orang dengan budget terbatas adalah memakai arsitek atau memakai kontraktor. Kalau memakai arsitek bisa jadi pekerjaannya nggak kontrol, budgetnya tinggi, tapi kalau pakai kontraktor mungkin budgetnya tinggi, budgetnya bisa dikontrol, tapi desainnya nggak bisa maksimal. Nah, saya coba cari cara buat menjembatani itu dari pola-pola yang tadi, pola arsitektur reduksi tadi, kita cari pola rumus yang tepat buat bisa dikerjakan dengan skala tukang. Jadi bukan nggak pakai kontraktor, tapi kita melibatkan tukang secara langsung dalam proses mendesain. Jadi 3 komponen inilah akhirnya menjadi ujung tombak buat selain dari efisiensi desain tadi, buat ujung tombak buat biaya bangunan dapat ditekan lagi. Tapi bagaimana? Nggak semua klien bisa mengurusin tukang kan. Jadi kita menciptakan sebuah sistem project manager yang yaitu bagaimana kita mengelola dana klien yang dikelola oleh project manager ini sehingga dialah yang akan mengurusin tukang dari scheduling sampai manajemen finance dan datanya sendiri. Nah, ini jadi project manager ini dikelompokkan dalam yang saya bilang rekoperasi tadi. Rekoperasi tadi adalah sebuah entitas buat mengurusin tukang, tapi juga bukan mengurusin tukang dan dana aja, tapi bagaimana melihat sebuah potensi supaya kita sama-sama dapat mensejahterakan semuanya. Arsitek dapat desain yang bagus, klien dapat rumah dengan harga terjangkau, dan tukang-tukang yang sebenarnya nggak pernah diperhatikan ini juga punya kepastian atas pekerjaan dan kepastian atas apapun yang mereka butuh selama ini nggak pernah disediakan dalam praktik arsitektur kita selama ini. Nah, ini pada awal-awal Reduhouse, fungsi rekoperasi ini seperti ini. Jadi dia mengelola dana pembangunan buat dipakai di rekoperasi, sehingga rekoperasi akhirnya dapat keuntungan namanya dana rekoperasi. Tapi tukang-tukang ini dapat meminjam uang pada dana pembangunan.
Nah, ini kan sebenarnya juga akhirnya berkembang terus rekoperasi, akhirnya kita menggunakan dana yang kita dapat dari dana pembangunan ini, dari fee-nya project manager ini, buat mengelola namanya dana rekoperasi. Nah, dana rekoperasi inilah akhirnya tukang nggak perlu lagi meminjam uang misalnya, atau membuat kebutuhan darurat mereka dan investasi mereka itu dari dana pembangunan. Tapi koperasi secara mandiri punya dana khusus yang buat tukang-tukang bisa simpan pinjam. Atau dana-dana darurat, misalnya ada kesehatan, dan mungkin dalam konteks COVID ini mereka saat mereka dirumahkan, mereka masih dapat jaminan soal sembako dan segala macam. Itu dana yang kami buat dari rekoperasi ini. Bagaimana dana itu bisa berkembang? Jadi dana pembangunan proyek ini, kita di rekoperasi sendiri menginvestasikan dana rekoperasi ini ke toko material. Kita bikin toko material, sehingga toko material itu dapat mengelola dana simpan pinjam dari tukang untuk dipakai lagi tukangnya buat dana darurat dan simpan pinjam, dan juga buat tukangnya buat kebutuhan tukang-tukang seperti kalau misalnya ada situasi seperti ini gitu. Jadi tukang-tukang itu kalau kita lihat di lapangan itu tuh menyedihkan sekali. Bahkan mungkin tukang ini salah satu tipikal pekerjaan yang nggak pernah dapat THR karena pekerjaannya harian gitu loh, dan nggak terikat pada suatu perusahaan. Jadi kalau kontraktor pakai tukang, nggak mungkin mereka ngasih THR sampai ada 80 tukang, 40 tukang gitu. Jadi bagaimana sebenarnya sistem rekoperasi ini membuat sistem yang bisa menjamin itu semua. Mereka dapat pendapatan yang layak, mereka dapat bonus-bonus yang lain, sehingga kehidupan mereka bisa naik level dan jauh lebih baik gitu loh. Dan juga di area simpan pinjam ini sebenarnya area yang tabu banget, karena sebenarnya kalau lihat tukang itu mereka sudah dapat gaji tapi selalu misalnya minjem uang, karena mereka di kampung itu kadang-kadang juga terjerat masalah dengan rentenir, dengan kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Jadi kalau dengan rentenir itu mereka minjem uang itu dan bayar uang itu cuma buat bayar bunganya gitu. Dan di rekoperasi ini uang-uang yang kita sediakan buat peminjaman tukang itu tanpa bunga sama sekali. Jadi misalnya mereka jauh lebih ringan. Dan kita harapkan sebenarnya kelompok tukang ini suatu saat nanti itu udah nggak pinjam koperasi, tapi bisa menyimpan uang di koperasi dan menginvestasikannya lagi ke toko material. Nah, mimpi kita ke depan justru tadi seperti saya bilang, rekoperasi ini berkembang sebagai toko material, produk interior, dan merchandise, sehingga kelompok tukang ini bukan lagi cuma minjem uang di koperasi, tapi menginvestasikan uang mereka buat di rekoperasi, sehingga mereka tuh nabung tuh bukan cuma dapat uang dari apa yang mereka tabung doang, tapi mereka tabung dapat juga kapital yang jauh lebih besar lagi daripada apa yang mereka tabung, karena uangnya dikelola oleh toko material ini sendiri. Nah, toko material ini sendiri selalu ada yang beli, karena setiap proyek kan ada dana pembangunan, lalu beli toko material gitu. Jadi ini sangat fair buat tukang, buat klien juga, karena klien dapat menghasilkan, dapat membeli barang-barang di toko material yang sangat terjangkau dan cepat. Dan buat kita di rekoperasi secara schedule konstruksi juga, dengan keberadaan toko material dan ini juga bisa membuat pekerjaan jauh lebih efisien. Misalnya ada 5 proyek yang harus disediakan toko materialnya, itu bisa digabungkan semuanya sehingga bisa beli material yang jauh lebih murah. Nah, jadi rekoperasi ini adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat kelompok tukang, SPOA sendiri sebagai penggerak desain, dan juga project manager. Jadi ketiga elemen yang dalam rekoperasi ini nggak cuma yang untung SPOA-nya doang, tapi si project manager juga punya keuntungan, dan tukang-tukang yang penting yang mereka nggak pernah dikasih dan nggak pernah dilirik tentang kesejahteraan mereka gitu loh. Tapi kemungkinan ke depan juga bisa jadi klien juga ikut dalam rekoperasi supaya dananya bisa jauh lebih besar dan tukang-tukang juga bisa disejahterakan lagi. Jadi pola piramidanya itu tuh nggak tukang lagi di bawah, tapi berubah menjadi circular ekonomi. Nah, saya akan kasih lihat timeline dan bagaimana sebenarnya runtutan pekerjaannya gitu loh. Jadi kalau dilihat proyek dari mulai sampai selesai itu ada namanya fase struktur dan fase finishing.
dan ada setiap minggu scheduling yang kita bisa lihat performa tukang itu. Jadi tukang-tukang itu kan digajinya per minggu. Per minggu tuh mereka bisa menabung atau mereka simpan pinjam atau mereka minjem uang dan dibayarkan per minggu juga. Nah, jadi dengan cara itu yang mengontrol utama itu ada project manager, dialah yang mencatat pendanaan dan scheduling. Jadi tukang-tukang yang semua mau minjem uang di setiap minggu dan mau bayar itu tanggung jawabnya project manager, tapi pencatatan secara inti itu di manajer koperasi, di atasnya project manager. Itulah yang mengelola dana toko koperasi dan dana rekoperasi buat pekerja-pekerja minjem. Nah, di scheduling pekerjaan ini di fase struktur dan fase finishing, tukang-tukang itu mendapatkan bonus performa pekerjaan. Itulah yang dicatat oleh project manager. Itu mereka boleh bebas mau ngambil uangnya atau mereka mau ditabung lagi di dana rekoperasi. Kalau mereka tabung lagi di dana rekoperasi, mereka bisa ambil setahun sekali. Nah, kalau bisa saya jelasin SOP-nya secara sederhana seperti inilah. Jadi secara performa itu mereka wajib mengirimkan progres pembangunan 1,5 hari supaya kita bisa mencatat progres pembangunan dan juga mendapatkan bonus performa pada fase struktur dan finishing. Mendapatkan fasilitas kesehatan dan juga mendapatkan bonus THR lebaran yang nggak pernah sebenarnya tukang-tukang dapat ini gitu loh. SOP simpannya mereka dapat menyisihkan gaji mingguan mereka untuk investasikan ke rekoperasi dan usaha toko material. Juga bonus performa tadi yang dari fase pekerjaan struktur dan finish lagi mereka juga bisa simpan. Atau sebenarnya jadi tapi dana tersebut harus dikelola oleh rekoperasi sehingga mereka hanya boleh ngambil pas THR lebaran. Jadi 1 tahun sekali sehingga ketika mereka ambil mereka bisa ngambil dalam jumlah yang besar, sehingga itu bisa dipakai buat mereka beli rumah, bikin perkebunan, atau diinvestasikan di lain di kampung gitu loh. Ini yang sebenarnya nggak pernah diperhatikan dalam ranah arsitektur kita. Karena sebenarnya ini kita melihat pengkotak-kotakan dalam profesi kita itu akhirnya membuat kita nggak pernah menyentuh ini. Tapi kalau ini nggak pernah di situ, siapa yang akan menyentuh gitu loh? Tukang sendiri mereka punya keterbatasan pengetahuan sehingga yang tahu pengetahuan kan kita. Jadi sebenarnya kita berkewajiban sebenarnya buat mengelola ini. Tapi dalam batasan proyek skala rumah tinggal kalau menurut saya. Jadi ini bisa terjadi dalam proyek skala rumah tinggal. Kalau skala proyek besar sebenarnya bisa juga, cuman harus ada sistem yang lebih tinggi lagi gitu. SOP pinjamnya misalnya mereka mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga maksimal 1,5 juta rupiah selama 4 kali dalam masa proyek. Itu bisa mereka gunakan buat mereka memenuhi kebutuhan di kampungnya, misalnya anak sekolah segala macam. Dan pinjaman itu wajib dicicil per minggu maksimal 10% dari pinjaman per minggu. Jadi nggak berat buat mereka. Nah, syaratnya juga adalah mereka harus melakukan pinjaman, tapi mereka juga dapat memajukan peminjaman kembali asalkan dana terhutang mereka tidak ada dana terhutang dalam kas. Jadi mengajarkan mereka juga disiplin. Nah, juga selama mereka memiliki pinjaman, mereka nggak harus aktif di proyek. Jadi mereka kan jadi semangat gitu loh buat di proyek. Karena mereka dijamin secara finansial dan juga mereka akhirnya punya kewajiban karena mereka mempunyai pinjaman. Nah, inilah ekosistem yang saya yakin harusnya bisa diterapkan dalam proyek skala rumah tinggal. Jadi klien dapat rumahnya yang efisien, yang murah, terjangkau. Rekoperasi juga mendapatkan kita sebagai arsitek, kami di arsitektur juga dapat mendapatkan kualitas desain yang baik. Tapi juga tukang-tukang di rekoperasi juga terjamin kesehatan dan kehidupannya jauh lebih baik. Jadi mereka bisa jadi profesi tukang itu bukan suatu profesi yang mengecilkan hati mereka, tapi mereka sangat bangga karena hidupnya terjamin dari ini. Gitu. Itu yang sebenarnya kita nggak pernah lihat. Saya melihat ini ketika saya di lapangan. Sabtu Minggu saya ikut Pak Alex, saya ngelihat bagaimana tukang-tukang bekerja, bagaimana kehidupan mereka di kampung, saya cerita. Nah, itu yang sebenarnya kita emang nggak pernah bisa jangkau, karena emang pekerjaan kita di arsitektur ini menuntut kita nggak pernah melihat-lihat hal itu gitu. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan. Nah, salah satu yang saya coba adalah cara seperti ini. Ini saya mau kasih lihat contoh bagaimana secara desain ya, untuk proyek rumah tinggal. Nah, kalau teman-teman lihat,
tinggi dari bangunan ini yang saya bilang tadi skala tukang cuma 2,4, jadi tukang bisa mengerjakannya dengan cepat gitu loh, dengan scheduling antara kelompok tukang baja dan tukang sipil. Jadi tukang besinya bisa mengerjakan dengan cepat, menyelesaikan atap dengan cepat. Jadi tukang sipilnya bekerja tanpa harus khawatir ada hujan dan segala macam. Nah, baja-baja semuanya diekspos, dilihat, dikasih kemungkinan bahwa itu apa yang dipasang itu punya kemungkinan estetika juga. Jadi nggak pernah ada pekerjaan yang dua kali. Misalnya bajanya sudah dipasang terus ditutupin lagi. Jadi kita melihat ada potensi pekerjaan yang sebenarnya bisa tampil dalam sebuah estetika. Kalau dilihat dari denah juga kita bagaimana sebenarnya kita mengajak klien melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya program ruang itu ditabrak, nggak harus ada ruang tamu, nggak harus masuk pintu itu apa. Ini bisa ditabrakkan kayak sekarang di denah ini masuk pintu justru kita ketemu dapur gitu. Tapi hal itu bisa membuat satu ruang yang besar tanpa sekat yang sehingga efisien banget tanpa dinding dan segala macam. Nah, semua kamar ditaruh semua di atas sehingga kita bisa pakai struktur yang jauh lebih ringan dari dinding-dindingnya, sehingga kalau di strukturnya lebih ringan kita bisa pakai bangunan struktur baja yang jauh lebih ringan dan bisa dikerjakan dengan 2-3 tukang. Nah, ini saya kasih lihat bagaimana modul itu bekerja dalam proyek ini. Jadi modulnya itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya di proyek-proyek itu kalau saya lihat banyak banget pakai bekisting buat marking segala macam, ini justru markingnya cuman pada area kolom baja. Ketika baja udah jadi, baja itulah akhirnya bisa jadi marking. Nah, bayangin teman-teman berapa banyak kayu yang bisa diefisienkan kalau kita nggak banyak marking. Karena pada pekerjaan yang normal, buat bikin marking kayu itu aja bisa sampai 4-3 kubikan kayu gitu loh. Dan ini juga nggak sama. Sorry, Kibo, mungkin tolong dijelaskan juga marking itu apa gitu, karena tidak semua teman arsitek. Jadi, marking itu adalah proses bagaimana kita menentukan titik-titik modul dengan menggunakan perancah kayu. Nah, perancah kayu itu kan akhirnya kita beli kayu yang sebenarnya kayunya bukan kayu kayak jati gitu, kayu-kayu biasa. Dan harganya makin kesini makin mahal karena keterbatasan kita terhadap hutan-hutan kita sendiri di desa gitu loh. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir penggunaan kayu itu sendiri, baik untuk bekisting dan buat alat pekerja tambahan. Nah, kalau lihat lagi, dengan mereduksi luasan itu sendiri kita sebenarnya punya peran buat akhirnya membuat ruang terbuka tuh jauh lebih banyak. Kalau teman-teman lihat di tanah yang tinggi ini, itu juga kita hitung bagaimana sebenarnya tanah yang diambil dari area pondasi itu dipakai lagi buat di area landscape. Karena di Jakarta itu buat membuang puing itu adalah perihal yang mahal. Jadi sampai ke level itu sebenarnya kita pikirin. Jadi sebenarnya bisa membuat ruang yang sebenarnya. Nah, ini juga salah satu yang ada dalam prinsip EDUAS adalah kita berinvestasi yang cukup tinggi di atap, karena penggunaan material baja itu sendiri akhirnya bisa terlindungi dengan atap yang cukup panjang. Jadi kita bisa nih mengekspos baja tanpa harus memakai coating yang macam-macam karena kita udah punya pelingkup atap yang tinggi. Dan juga kita bisa meminimalkan pakai dinding-dinding yang tebal. Jadi kita bisa pakai kaca di bawah dengan tinggi yang sesuai dengan material di pasaran. Karena kita punya pelingkup cahaya matahari yang panjang, jadi kita memungkinkan buat banyak pakai kaca. Sedangkan di rekoperasi itu kita menggunakan material kaca itu jauh lebih murah karena kita beli langsung dari pabrik dengan toko koperasi dan dipotong langsung oleh tukang-tukang di lapangan. Jadi nggak pakai supplier. Jadi pekerjaan tukang di SPWA ini cuma ada 2 jenis tukang. Jadi tukang besi yang merangkap sebagai tukang kaca dan tukang sipil. 2 komponen itu aja yang bekerja dari awal sampai akhir. Dan itu nggak banyak, nanti saya bisa jelaskan. Nah, jadi bisa tercipta ruang-ruang yang sebenarnya tuh pendek 2,4 tapi terbuka dindingnya semua. Jadi akhirnya apa yang kita reduksi dari ketinggian tadi, persepsi orang tentang bagaimana rumah yang sirkulasi udara baik itu harus tinggi, itu bisa dipatahkan dengan mengganti tingginya bangunan itu dengan bukaan yang jauh lebih besar gitu. Teman-teman lihat ini semua rumahnya terbuka tapi nggak panas karena ada atapnya yang panjang.
floor to floor-nya pendek, tapi sirkulasi udara dan pencahayaan masih lebih baik. Karena ketika kita memendekkan floor to floor ini banyak banget yang berpengaruh sampai struktur bangunannya. Padahal struktur bangunan kan komponen paling tinggi dalam bangunan kan. Sehingga kita dengan memendekkan struktur bangunan itu kita bisa pakai kolom-kolom yang jauh lebih kecil dan tukang-tukang bisa jauh lebih sedikit. Nah, saya mau ngasih lihat ini. Teman-teman bisa lihat rumah di sebelah itu 2 lantai. Dan rumah ini 2 lantai juga. Tapi bagaimana sebenarnya kita mereduksi banyak banget luasan, dan itu semua kan material yang kita pakai itu nggak sebanyak rumah-rumah di rumah-rumah konvensional. Jadi sebenarnya penggunaan energi di arsitektur radio itu jauh lebih terjangkau, jauh lebih sedikit. Nah, ini mungkin bisa lihat gambarnya, tukang-tukang tuh digunakan di saya tuh dikit banget, tapi pekerjaannya jelas, dan jaminan pekerjaannya buat proyek-proyek selanjutnya itu dijamin dalam 1 tahun. Jadi dengan kalau kita tahu kan dulu tukang ngelambatin kerja itu supaya mereka dapat penghasilan yang lebih tinggi kan, karena nggak ada kepastian proyek itu selesai dan bisa masuk ke proyek lain berikutnya. Tapi dengan adanya rekoperasi ini, kita membuat sebuah jaminan proyek itu dikerjakan dengan schedule yang tepat, tukang-tukang masih tetap dapat pekerjaan lain. Jadi pekerjaan yang nggak putus-putus. Kalau teman-teman lihat bagaimana 2 kelompok tukang ini bekerja dalam beberapa hari, terus bagaimana sebenarnya kalau lihat ini, material baja yang ada di lapangan 12 meter itu kita kelola sehingga nyaris tanpa sisa sama sekali. Dalam 16 hari tiang udah tinggi, jadi tukang besi jalan terus, si tukang sipilnya jalan terus, sehingga nggak ada pekerjaan yang sia-sia. Dan kalau teman-teman lihat, pekerjaannya itu cuma 7 atau 8. Sedangkan buat konstruksi-konstruksi rumah itu sangat boros sekali dengan tukang gitu loh. Karena kenapa? Karena perspektifnya beda. Perspektifnya nggak ngelihat secara detail bagaimana proses pekerjaan dan material. Jadi kalau saya lihat di proyek-proyek konstruksi dengan kontraktor itu ya emang si kontraktor itu membuat banyak tukang biar supaya pekerjaannya cepat. Tapi sebenarnya kita bisa riset lebih jauh lagi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih efisien dengan tukang-tukang jauh lebih sedikit. Jadi dalam 32 hari itu dengan tukang yang segini itu udah bisa dalam 49 hari atau 56 hari itu kita udah bisa sampai struktur hitaman gitu loh. Dan tukang lasnya bisa dipakai ke proyek lain juga yang lain, dan tukang sipil tinggal 4 orang yang mengerjakan pekerjaan finishing yang sampai 3 bulan lagi. Tapi tukang-tukangnya sedikit, tapi kualitas finishing terjaga karena waktu pekerjaannya itu udah diambil duluan di pekerjaan struktur. Jadi membuat bangunan itu jauh lebih efisien. Nah, buktinya adalah dalam proyek-proyek Redu House, bangunannya jauh. Kita bisa lihat bagaimana per meter square perseginya dengan desain seperti ini bisa di angka 3 jutaan per meter. Itu semua nggak lepas bagaimana sebenarnya kita memanage tukang dan peran tukang di lapangan. Bagaimana kita menjamin tukang, kesejahteraan tukang, sehingga tukang bisa bekerja dengan sangat maksimal di proyek. Tukang bekerja bukan lagi karena mereka pengen kerjanya jadi jauh lebih lama, tapi bagaimana sebenarnya dia mengikuti schedule yang sangat fair. Karena ketika mereka mengikuti schedule, mereka juga dapat bonus yang mereka seharusnya bisa dapetin gitu loh. Jadi kalau dengan sistem ini semua bisa jauh lebih fair, klien dapat harga yang jauh lebih terjangkau, arsitek dapat desain yang jauh lebih baik meskipun nggak tanpa elemen dekorasi, jadi mencoba buat mencari kemungkinan estetika dari fase-fase reduksi ini tadi, kegiatan-kegiatan reduksi. Nah, tukang-tukang akhirnya dapat kesempatan buat mensejahterakan hidupnya karena mereka mendapat jaminan support proyek yang terus berjalan dan juga dapat kepastian dari apa yang mereka kerjakan di proyek gitu loh. Setiap proyek mereka dapat bonus, bisa minjem uang, dan juga mendapatkan apresiasi kalau misalnya proyeknya jadi dengan hal yang bagus gitu. Itu semua sudah diperhitungkan dalam scheduling. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu arsitek reduksi ini bisa mereduksi biaya dan juga waktu. Nah, itu kenapa rumah-rumah konvensional tadi buat skala rumah tinggal sebenarnya kita bisa mempertimbangkan lagi alternatif cara berpikir dengan berorientasi pada tukang atau detailing pekerjaan yang jauh lebih dalam gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ada
pengen ditanya nanti saya siap menjawab pertanyaannya jauh lebih bisa dijabarkan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kibo buat penjelasannya. Sangat menarik. Sekarang sudah ada 98 orang yang bergabung. Teman-teman, kalau mau bertanya, silahkan diketik di kolom chat yang ada, bisa klik itu di bawah, paling bawah itu ada kolom chat, tinggal diklik, lalu kemudian ditujukan kepada semua, dan diketik pertanyaannya. Ini menarik banget ya, Kibo. Kayaknya yang Kibo jelaskan itu kayak untuk orang-orang yang ingin punya rumah baik gitu ya, dan kemudian secara awam sebenarnya kan pasti punya ketakutan untuk berhubungan dengan arsitek. Karena Betul. arsitek itu ya buat kami-kami yang awam itu pasti mahal gitu ya. Jadi saya tuh terlibat juga percakapan dengan beberapa teman arsitek yang misalnya sebenarnya yang bisa afford, yang bisa bayar arsitek itu siapa gitu. Apakah arsitek itu ternyata profesi yang hanya untuk kalangan tertentu gitu. Karena orang-orang kayak saya dan teman-teman saya nggak bisa gitu membayar jasa arsitek kalau dihitung dengan jasa yang sebagaimana biasanya. Jadi ini pencerahan yang sangat baik menurut saya. Dan yang kedua yang saya catat adalah modul-modul yang dibikin sama Kibo itu, walaupun kita bicara dari bidangnya arsitektur, secara bisnis sebenarnya sangat memungkinkan ya untuk diimplementasikan di sektor-sektor yang lain gitu. Kibo ada atau hilang? Oh ada. Nah mungkin Kibo bisa bercerita sedikit lebih lanjut ya mengenai bagaimana skema-skema itu terbentuk, terus kemudian proses pembicaraannya dengan teman-teman di lapangan, baik tukang maupun yang kemudian mengelola toko material, dan mungkin ke depannya sampai dengan klien gitu. Silakan Kibo. Ya, jadi itu sendiri tuh kita nggak bisa tunggu-tungguan, Mbak. Jadi kita harus mulai bikin sistem, dan sistem itu cukup adil buat semua orang, dan akhirnya tukang mengikuti sistem itu, dan sambil jalan kita riset bagaimana sebenarnya kekurangan-kekurangan tadi. Misalnya kayak saya pernah tuh akhirnya kita punya kebijakan buat tukang bisa minjem uang itu dipukul rata 1 juta misalnya. Tapi ternyata di lapangan nggak semua tukang akhirnya harus minjem uang karena banyak juga yang nggak bisa dipercaya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, dan itu sendiri akhirnya regulasi-regulasi itu akhirnya berkembang seiring dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, syaratnya adalah bagaimana sebenarnya kita cukup peka buat ngelihat atau mendengar kebutuhan-kebutuhan tukang jauh lebih lanjut gitu. Mungkin seperti itu. Silakan Mbak Vivi. Ya, ada beberapa hal yang tadi saya lihat dari SOP ya, dari SOP rekoperasi yang tadi sudah ditampilkan. Di situ sebetulnya terlihat dengan sangat jelas bagaimana ini bekerja, bagaimana kalau dia mau menyimpan, bagaimana dia kalau meminjam dan sebagainya. Tapi coverage untuk kalau sakit bagaimana? Maksudnya apakah itu menjadi apa namanya? Kita nggak bicara rekoperasi sebagai satu koperasi saja, tapi bahwa dia adalah bagian dari kebijakan redo house juga untuk mensejahterakan tukang. Apakah ada satu sistem lagi gitu yang bisa mengakomodasi apabila ada kondisi di mana si tukang sakit gitu? Halo. Kibo masih ada nggak ya? Masih, tapi mungkin freeze sepertinya videonya. Mungkin mau share slide ya? Nah, ini masih ada kok. Kibo? Halo, Kibo? Waduh. Iya, tampaknya ada gangguan teknis. Kibo? Halo, Kibo.
Halo Mbak, sorry. Ya. Saya Ya, perlu Mbak, mengulangi. tadi saya dengar. Ya, halo Mbak, bisa didengar? Iya, dengar. Saya nggak perlu mengulangi Halo? pertanyaan ya. Saya tidak perlu mengulangi pertanyaan ya, Ibu. Waduh. Oke. Suaranya tolong di-unmute dulu. Oke. Ya. Ya. Mbak, tadi kalau nggak saya salah dengar sebelum keputus tadi, pembicaranya adalah bagaimana bila sakit dan bagaimana mengatur si kondisi yang kita nggak inginkan apabila tukang-tukang sakit. Halo? Iya, betul. Iya, betul. Bisa didengar, Mbak? Ya, dengar. Silakan, Cek. Ibu. Silakan. Cek. Iya, silakan. Halo? Ya. You're good. Kedengeran kok, Kibo. Terdengar dengan baik. Ya, seperti ada gangguan di koneksi Kibo ya. Coba saya kirim pesan. Sepertinya teman-teman yang tune in kebanyakan dari profesi arsitek juga. Pertanyaannya banyak sekali pertanyaan yang sangat teknis. Sorry Mbak, kok mati-mati ya? Itu biasa dalam perjuangan. Jadi kalau emang buat kesehatan itu sebenarnya kita ada dana yang mereka bisa pakai buat ke klinik. Karena kita juga punya klinik langganan kan buat tukang, buat mereka bisa buat mereka bisa berobat di situ. Tapi juga kita mensubsidi BPJS buat mereka. Jadi mereka wajib kita support setengahnya per bulan. Jadi ambil di kelas yang 40.000 itu, mereka sebulan cuma bayar 20.000. Jadi itu nggak kerasa kalau dipotong per minggu. Jadi per minggu itu cuma dipotong 5.000 buat BPJS. Nah itu juga bisa kita akalin, misalnya tukang-tukang yang agak bandel kan nggak mau bayar BPJS. Itu kayak yang waktu itu saya pernah bilang ke Mbak Vivi bahwa mereka tuh sebenarnya fase mereka itu sebenarnya udah naik gaji, tapi kita nggak bilang mereka udah naik gaji, tapi uang mereka itu kita masukin ke BPJS gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Ellen, suaranya masih di mute? Oke. Untuk Vivi masih ada atau kita masuk ke pertanyaan teman-teman? Kita masuk aja ke pertanyaan teman-teman. Mulai panas ini ruang chatnya. Banyak banget. Yang pertama dari Syadik Helmi. Dengan konsep Redu House, tapi tampilan seperti rumah pada umumnya, apakah bisa? Lalu ini mungkin bisa digabung. Tadi ada yang bertanya rate USD yang tadi di presentasi itu nilai tukar kapan? Dan yang ketiga, saya ambil 3 pertanyaan ya, Kibo ya. Apa kesulitan selama memulai Redu House, terutama mengkomunikasikannya ke klien dan tukang? Itu dari Ropi Darmansyah. Silakan. Nah, pertama saya mau jawab dulu pertanyaan yang tentang tadi ya, bagaimana sebenarnya bisa nggak sih diaplikasikan buat rumah-rumah biasa. Nah, di Redu House ini kan sebenarnya ada disiplin material yang emang harus dipatuhi, bagaimana tinggi maksimal dan segala macam. Itu yang paling berpengaruh. Jadi mereka harus mengikuti itu, dan sistem baja dengan material baja dan material yang ringan tadi. Nah, bentuk dari fasad segala macam itu semuanya mengikuti dari disiplin-disiplin itu, dan klien komunikasinya dengan klien adalah bagaimana sebenarnya klien kita bawa buat ngasih lihat pemikiran itu. Jadi mereduksi, bukan karena kita
ya biaya juga dapat ya, tapi tentang bagaimana tanggung jawab. Kita kasih lihat bagaimana sebenarnya alur material, bagaimana material yang dipakai segala macam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dibuat apa untuk si fasad rumah yang biasa itu mungkin agak kurang cocok gitu loh, karena kita ada di sebuah disiplin yang harus ditaati dalam Redo House gitu. Dan untuk si tukang-tukangnya sendiri sebenarnya awal-awal aja yang susah. Ketika sudah di jalan mereka udah punya scheduling sendiri, punya semangat sendiri buat mengerjakan sesuatu, dan itu akhirnya jadi spesialisasi sendiri buat tukang-tukang, misalnya buat pekerjaan aci dan segala macam. Dan itu akhirnya bagaimana kita mengkontrol si tukang-tukang itu tepat buat pekerjaan yang memang spesialisasi mereka gitu. Mungkin itu. Kalau soal USD itu mungkin sebelum krisis ya. Karena itu waktu itu saya presentasi ini buat dipakai buat presentasi ke India, jadi emang dipakai bahasa Inggris. Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih. Silakan, Vivi. Oke, ini saya bacakan pertanyaan yang berikutnya. Ini betul sih, ini nama-nama arsitek semua nih di sini yang saya. Halo? Apakah kalau ya cukup jelas ya? Apakah kalau dengan genteng beton akan lebih murah lagi? Karena setahu saya genteng bitumen lebih tinggi harganya. Halo? Ya. Ya. Kedengeran nggak, Kibo? Terdengar ya? Ini ada yang harusnya di unmute, harusnya di mute nih. Oke. Halo, Kibo? Nggak gampang ya? Ya. Oke, silakan. Halo? Ya, silakan Mbak Vivi. Oke. Apa saya mesti mengulangi pertanyaan dari Denny Setiawan tadi? Apa saya baca aja ya. Apakah kalau dengan genteng beton akan lebih murah lagi? Karena setahu saya genteng bitumen jadi lebih tinggi harganya. Kemudian yang berikutnya, segi keuntungan bagi arsitek dari nilai estetika yang perlu diedukasikan ke masyarakat menggunakan metode yang Redo House implementasikan. Oh, ini mungkin pertanyaan ya. Apakah segi keuntungan? Enggak, ini pertanyaan. Apakah segi keuntungan bagi arsitek dan nilai estetika yang perlu diedukasikan ke masyarakat menggunakan metode yang Redo House implementasikan? Cukup jelas ya, Kibo ya. Dan berikutnya adalah pertanyaan dari Muklis. Mas, awal mula memulai SPOA dengan prinsip reduction, bagaimana implementasinya? Mengorganisir tukang, apakah mereka langsung percaya, dan lain-lain? Ya, ini mungkin sebetulnya sama dengan pertanyaan yang tadi ya, tapi mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut nih, masuknya mungkin terlambat. Ya, silakan Kibo. Mungkin bisa menjawab semuanya ya. Jadi emang sebenarnya juga konteks dengan kondisi sekarang gitu loh. Saya meyakini bahwa empati kita terhadap material itu bukan sebuah hambatan dalam proses desain. Jadi justru bisa menciptakan sebuah rasa etika yang bagaimana kayak arsitektur modern masuk pada tahun-tahun segitu gitu loh. Jadi kalau itu akhirnya juga bisa, tapi tergantung kita bagaimana kita mengedukasi klien. Kita harus buktikan bahwa sebenarnya desain itu juga bisa bagus. Nah, saya jauh lebih gampang ketemu klien baru itu ketika mereka lihat portofolio. Bisa loh ternyata bangunan yang murah itu ternyata kualitas arsitekturnya bagus. Bisa loh rumah yang direduksi itu ternyata kualitas arsitekturnya bagus gitu. Itu dilakukan semua dengan bukti gitu loh. Sama halnya dengan tukang. Bagaimana meyakinkan tukang, yaitu kita benar-benar jaga kesejahteraan mereka. Mereka butuh uang, kita pinjemin. Mereka butuh kesehatan, kita urus sampai selesai. Anak-anak mereka yang lagi kesusahan di kampung, kita urus dah. Itu empati yang menurut saya itu semua manusia itu sama gitu loh. Jadi kalau kita sentuh hatinya dengan jujur, benar dan fair,
sebenarnya mereka akhirnya bisa mengikuti semua proses itu. Mungkin itu kali Mbak ya. Apakah cukup menjawab? Terjawab semua Mbak Vivi? Kurang lebih ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa kembali lagi bertanya di bawah. Sekarang kita lanjut ke Mas Yanuar PF sebagai mentor bersama. Apa kritisi Mas Ju terhadap Redu House? Wah, itu menarik banget tuh. Terus dari Frankie Simanjuntak, ini teknis sekali, yang disebutkan tinggi 2,4 meter itu finish floor level dari lantai 1 ke lantai 2 atau dari lantai 1 ke plafon? Nah, yang ketiga, ini pertanyaan yang dari Andes Tomo. Kayaknya saya kenal. Hai Andes, apakah sudah ada perkiraan pengaruh pandemi atau krisis ekonomi terhadap metode pembangunan Redu House di masa mendatang atau setahun ke depan? Karena dia ingin tahu apakah metode Redu ini lebih tahan atau adaptif menghadapi krisis. Silakan, Ibu. Nah, pertama adalah Mas Ju. Jadi Mas Ju itu emang sebenarnya Redu House ini juga cita-cita Mas Ju. Jadi kalau teman-teman tahu, dia tuh fokus dalam mengerjakan material baja dan rumah murah itu pada awal-awal karirnya. Tapi emang proyek berkembang terus dan banyak proyek-proyek lain masuk, mungkin nggak jadi fokus. Tapi ini semua gagasan-gagasan ini adalah bagaimana saya belajar dari beliau. Nah, yang emang belum bisa, waktu itu belum sampai maju riset adalah bagaimana si sistem ketukangan ini, sistem kooperasi ini. Karena itu sebenarnya kunci utama menurut saya. Jadi maju kritis waktu itu, Bo, kamu dengan ngurusin orang sebanyak ini, gimana nih tanggung jawab kamu gitu loh. Kamu harus benar-benar jadi orang yang bisa dipercaya. Artinya kunci utamanya itu di saya, karena kan ini nggak ada sistem hukum dan segala macam, baru akan kita cari bagaimana sistem peranata hukumnya kan segala macam. Jadi benar-benar maju waktu itu bilang ke saya, tolong kalau memang benar-benar mau seperti ini, kunci utamanya itu di kamu. Kalau kamu sudah kalau kamu nggak bisa jaga kepercayaan orang-orang, tukangnya segala macam, bisa jadi ini jadi bumerang gitu loh. Makanya ini jadi kritik juga buat saya, bagaimana sebenarnya cari sistem yang dapat mengikat dari sistem peranata hukum gitu loh. Jadi nggak semua tergantung kepada saya. Mungkin itu yang dari Mas Judan. Terus kalau Andes, sebenarnya kalau saya lihat dengan sistem seperti ini sekarang itu sebenarnya dengan adanya pandemi ini jauh lebih cocok menurut saya, karena tukang-tukang itu bisa bekerja dengan jadwal schedule yang kita atur dari remote, dari jauh. Jadi arsitek nggak perlu lagi datang ke lapangan banyak-banyak segala macam. Jadi kita cuma lihat di sistem utamanya dan dalam organisasi sistemnya. Jadi sistemnya bisa bekerja. Karena pandemi ini masalahnya kan adalah bagaimana sebenarnya jarak kita dan juga intensitas kita bersosialisasi. Nah, dengan tukang-tukang yang udah terlatih dan punya pandangan tentang pandangan dan pengertian tentang sistem yang harus mereka jalankan, ini sebenarnya jauh bisa membuat sistemnya jauh lebih mudah. Tapi kalau misalnya ini terus berlanjut, misalnya kita tukang harus di desa dan pulang ke desa, itu yang agak sulit. Nah, itu bagaimana kita mengadaptasi lagi, bagaimana desainnya sebenarnya kita justru bikin si workshop-nya itu di desa justru. Jadi tukang itu sebenarnya bisa bekerja di kampung, jadi kita tinggal kirim segala macam. Nah, itu masih dalam mimpi-mimpi saya sih, bagaimana sebenarnya nanti rumah ke depannya bisa dikerjakan dari desa, dan di kota itu mereka cuma datang buat ngerakit dan segala macam gitu. Itu sih Mbak. Tadi ada lagi nggak ya? Ada satu lagi yang tinggi lantai 2,4 itu hitungan apa? 2,4 itu patokannya plafon. Jadi tergantung misalnya kita pakai baja jenis apa. Kalau misalnya dia nggak dicor pakai baja 150, artinya ditambah 15 cm di si baja itu sendiri. Jadi itu ukuran buat floor to ceiling. Jadi ketika floor to ceiling itu artinya batasan buat material kaca yang efisien tanpa beli material kaca yang harganya tinggi gitu loh. Jadi itu bisa mengkonek si material triplek buat pintu dan kaca buat dinding. Gitu mungkin, Mbak. Ya. Silakan Mbak Vivi. Masih di mute.
Saya mau tanya sedikit, melanjutkan mengenai pertanyaan Andes mengenai kondisi COVID ya. Kan sekarang ini tidak semua proyek masih jalan ya. Dan tukang-tukang itu sebagian sudah dipulangkan. Kan sementara kita juga tahu bahwa tukang-tukang bekerja dengan sistem gaji harian. Apa strategi atau apa yang dilakukan oleh SPOA dan Redu House untuk menangani masalah ini? Apakah tetap digaji atau apakah nanti mereka akan mendapat bantuan yang lain? Nah, kalau sekarang karena beberapa dipulangkan, justru kita mendata di lapangan itu kan ada tukang-tukang yang emang usianya sangat rentan buat COVID. Jadi itu justru kita prioritaskan buat dipulangkan. Nah, bayangin kalau kita pulangkan, tapi kita nggak punya dana kayak ada di Kerektas itu, kita nggak akan bisa gaji mereka gitu loh. Jadi dengan adanya dana ini akhirnya sangat membantu banget buat kita mensupport si kebutuhan dasarnya mereka. Atau misalnya kayak mau Lebaran ini, harusnya mereka bekerja dapat bonus nih di THR. Jadi THR itu karena mereka nggak kerja, THR tetap dikasih, tapi buat menutupin kebutuhan mereka gitu loh, Mbak. Mungkin seperti itu. Jadi penting banget sebenarnya di proyek konstruksi, proyek arsitektur itu kita punya dana buat menjamin hal-hal yang tidak diinginkan. Dana-dana darurat buat si tukang-tukang ini. Kalau kita kan masih bisa bertahan. Tapi kalau tukang-tukang ini emang mereka bekerja harian. Kalau mereka nggak sehari nggak kerja, emang mereka nggak digaji. Jadi perlu ada sebuah sistem buat menanggulangi itu semua. Gitu. Dan dana itu diambil dari si rekoperasi tadi ya? Betul. Oke, ini saya teruskan pertanyaan dari peserta, dari Randy Pradipta. Kalau cor lantai, bahan apa yang efektif di lantainya? Khususnya pasti yang mereduksi suara di lantai atas. Apakah pakai peredam juga? Teknis sekali pertanyaannya nih, pasti arsitek. Kemudian, apa ada kesamaan dari klien-klien yang ingin membangun Redu House Kalau dari yang saya lihat, jika sebenarnya hal tersebut tidak berasal dari kesadaran diri sendiri para kliennya, maka sulit juga ya Mas Kibo untuk menerapkannya di Indonesia. Karena pada akhirnya hanya pada lingkungan tertentu saja yang mengetahuinya. Dan satu lagi, bagaimana cara menemukan celah untuk mereduksi setiap proses pembangunan? Apakah bisa menggunakan material selain baja dan batu bata expose? Ya, itu dulu. Ya, mungkin saya jawab tadi yang yang pertama tadi Mbak ya, tentang lantai. Jadi ketika kita kan ada beberapa pilihan buat Redu House itu. Jadi kita bisa dicor atau bisa tinggal dengan Redu House yang benar-benar murni, yaitu nggak dicor. Kalau kita nggak dicor, sebenarnya kan lantai 2-nya kan tetap ada plafon. Jadi sebenarnya ada ruang buat si suara buat ditahan. Tapi lantainya sendiri itu minimum harus pakai lantai kayu dengan ketebalan 6 cm. Jadi kita udah punya data kayu-kayu itu. Jadi di lapangan itu ada kayu-kayu jati Belanda yang tebalnya 6 cm yang nggak bisa dipakai buat pekerjaan apapun. Jadi kita riset emang material-material yang bisa jadi alternatif buat material si lantai. Nah, material lantai ini kalau teman-teman pernah lihat Redu House nomor 5 itu dipakai buat lantainya dan itu sebenarnya mereduksi suaranya jauh banget gitu. Jadi orang juga nggak nyangka bahwa itu sebenarnya di lantai nggak dicor gitu loh. Tapi bagaimana sebenarnya meyakinkan klien mau nggak dengan kondisi seperti ini. Nah itu yang saya bilang tadi nyangkut ke pertanyaan ketiga, bagaimana meyakinkan klien. Sebenarnya dari awal klien itu ada juga yang nggak tahu tentang Redu House datang, cuma tahu mereka, wah rumah bisa dikerjakan dengan sangat efisien nih, dengan murah. Nah kita kasih tahu, kita kasih pemahaman bahwa itu semua nggak terjadi secara instan, tapi karena ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Nah, setelah kita kasih edukasi segala macam, akhirnya mereka kan masih belum kebayang tuh. Oh gimana sih, bisa nggak sih sebenarnya kita tinggal di lantai 2,4 kan pendek Mas ya. Nah, itu kita kasih lihat langsung di lapangan bagaimana sebenarnya persepsi itu sebenarnya dapat dirubah dengan kita ngelihat langsung produk yang udah jadi gitu. Tapi yang sebenarnya yang sangat
susah itu buat yang klien yang pertama ini. Wah, itu benar-benar gimana caranya supaya ini jadi gitu loh. Jadi emang konsennya adalah waktu itu budget, jadi mungkin bisa jauh lebih mudah ya. Tapi ternyata pas sudah jadi juga mereka nyaman karena rasa pendek itu terbayarkan dengan dinding-dinding yang sebenarnya semuanya terbuka dan transparan. Begitu. Mungkin itu menjawab ya, Mbak. Ya, yang masih ada satu pertanyaan lagi, bagaimana menemukan celah untuk mereduksi setiap proses dalam pembangunan? Karena itu sebenarnya Redu House ya. Sebenarnya kita harus membreakdown. Saya belajar banget dengan Mas Ju. Mas Ju itu ngajarin saya bagaimana sebenarnya melihat detail itu bukan fisik, tapi melihat permasalahan itu jauh lebih dalam dari apa komponen-komponen dan segala macam. Bagaimana material itu, bagaimana sejarah material. Material ini terlibat dalam apa aja gitu yang membuat mereka bisa sampai dari awal sampai akhir gitu loh. Nah, itu akhirnya kita riset, kita breakdown semuanya, akhirnya bisa juga sebenarnya material ini nggak cuman baja gitu loh. Jangan-jangan kayu bisa, tapi dalam momentum yang berbeda lagi. Jangan-jangan bata bisa, tapi dalam momentum yang berbeda lagi. Nah, kondisi sekarang pakai baja karena tukang-tukangnya masih bisa murah. Di masa depan nanti kalau baja udah susah, baja harus impor, dan ternyata kayu jauh lebih efisien, kita riset lagi bagaimana sebenarnya kayu punya kesempatan lain, detail-detail yang beda lagi gitu. Jadi makanya saya buat Redu House ini nggak cerita tentang rumah baja, tapi tentang konsep reduksinya. Jadi apapun materialnya kita lihat cara berpikir reduksinya gitu, Mbak. Oke, ini tadi sebagian sudah dijawab, tapi mungkin ada pertanyaan lain yang keduanya. Dewi Setiawan, lantai atas pakai kayu atau material apa, Pak, untuk mereduksi berat? Berarti tidak bisa menggunakan furniture seperti almari kayu dan lain-lain ya, Pak? Jadi ketahanan lantai ya. Dari Pascal, ini untuk Anda sebenarnya, ini bisa jadi jawaban untuk menjawab kebutuhan rumah yang semakin penting karena pandemi, cepat dan modular seperti zaman setelah Roaring Twenties, setelah Perang Dunia Pertama dan pandemi. Dari Atur Ardian, tadi ada informasi bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan kerjasama klien dengan rekoperasi. Seperti apa bentuknya? Apa justru juga saling membantu klien dalam meminimalisir budget yang macet? Nah, pertama tadi soal material atas tadi jadi di Redu House itu kan selalu berkembang. Dulunya awalnya adalah cuman bisa pakai material kayu. Tapi kan ternyata di kedepannya itu ternyata ada situasi yang emang sulit. Contohnya begini, misalnya klien itu minjem uang ke bank. Nah, kalau mereka minjem uang ke bank, si lantainya itu nggak boleh dipakai kayu, dia harus dicor. Jadi akhirnya kita berubah lagi tuh Redu House gimana caranya. Jadi akhirnya kita tetap ada sebuah cara di Redu House itu, emang harganya sedikit agak tinggi. Jadi perbedaannya kalau misalnya Redu House 3,5 juta, dia mungkin 3,8 juta lah kalau pakai cor. Tapi kita gunakan sistem hybrid. Jadi sebelum mereka dicor tetap pakai struktur yang ringan. Pas mau dicor, tiang itu ditambah perkuatan struktur baja lainnya. Jadi di hybrid. Jadi waktu mereka bisa naik sampai atap itu tukang bisa kerja tanpa kena cuaca, tapi pas dicor kita kasih tambahan. Jadi pekerjaannya tetap bisa dikerjakan dengan 2 tukang, tapi materialnya tetap bisa menahan beban buat lantai yang dicor. Gitu, Mbak. Jadi kalau yang Andes tadi mungkin udah dijawab Pascal. Nah, yang ketiga itu adalah keterlibatan klien. Saya berpikir seperti ini. Redu House ini menjadi sebuah ekosistem buat antara klien, arsitek, dan tukang. Kenapa bisa seperti itu? Ketika rumahnya jadi, sebenarnya rumah itu adalah aset. Nah, aset itu adalah sebenarnya klien bisa masuk tergabung dalam rekoperasi dengan cara, yaitu tadi, mereka misalnya menginvestasikan uang mereka di rekoperasi ini akhirnya membuat satu toko lagi yang misalnya tokonya itu buat mensupport kebutuhan klien. Jadi kan mereka bayar, menabung, tapi juga buat kebutuhan mereka sendiri. Nah, saya jangan-jangan bisa misalnya si rumah itu bisa jadi kebun. Jadi tanah itu dikelola sama tukang-tukang buat tanam tanaman. Jadi tanaman-tanaman itu bisa dijual dan tanaman itu, dan uangnya itu bisa buat si tukang dan si
klien. Karena begini, di Indonesia ini buat berkebun itu kita nggak punya waktu buat kelas-kelas menengah. Mungkin waktunya mungkin seminggu awal aja, tapi setelah berikutnya wah udah malas. Nah, kita bisa kasih kesempatan tukang-tukang atau orang-orang dari desa kita taruh di Jakarta buat ngurusin si taman-taman mereka. Misalnya hari ini keliling ke klien ini, hari ini keliling ini. Nah, dan hasil panennya itu dibagi bareng gitu. Bisa itu salah satu model bisnisnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa gitu. Iya. Yang lain juga sebenarnya ini saya mau melanjutkan pertanyaan dari yang soal kerjasama dengan klien. Klien juga kan sebenarnya bisa jadi AE-nya ya. Betul. Karena kan itu temennya ngeliat, terus ada temennya lagi yang pengen, dan itu mungkin salah satu bentuk keterlibatan dalam koperasi yang kemudian bisa diperhitungkan juga. Nah, satu lagi saya berpikir gini, Mbak. Kan sebenarnya kesulitan salah satunya adalah kita buat bikin rumah murah kan. Dan buat dapat pinjaman itu kan susah. Jadi sebenarnya klien itu buat mensupport klien yang lain yang mau bikin rumah sebenarnya bisa menjaminkan rumahnya buat klien lagi buat bisa beli rumah lagi gitu. Jadi itu jadi sebuah kegiatan gotong royong yang luar biasa banget gitu loh. Jadi kliennya udah jadi satu, rumahnya diagunkan buat klien yang mau bikin rumah lagi. Udah jadi diagunkan lagi buat jadi semuanya saling terkait dalam sebuah sistem. Saya rasa bisa seperti itu kemungkinan model bisnisnya. Ini jadi client get client gitu ya, udah kayak multi level marketing ini. Tapi untuk bersama. Supaya semua bisa punya rumah. Ini curiga ini ide dadakan ya Kibo ya. Kayaknya dari ngobrol-ngobrol di sini terus tiba-tiba saya kepikir gitu. Bahkan tukang, kita kan nggak pernah mikirin tukang punya rumah kan, Mbak? Iya, benar. Nah, bagaimana sebenarnya mereka punya rumah di kampung? Jadi bagaimana sebenarnya, jangan-jangan misalnya satu komplek kita bikin suatu developing area, di mana developing area itu adalah misalnya 10 rumah buat kelas menengah. Jadi dari 10 rumah menengah itu bisa nyiptain satu rumah buat rumah servis, buat orang bisa tinggal. Jadi rumah servis ini mereka dikasih rumah, tapi mereka punya kewajiban buat kerja di rumah-rumah ini, misalnya bersihin taman segala macam dalam jangka waktu 10 tahun misalnya, tapi mereka akhirnya dapat rumah. Nah, itu juga bisa menyelamatkan orang-orang yang benar-benar punya kesulitan buat punya rumah gitu. Iya, dan tetap modelnya dapat uang jasa juga ya dari betul. Betul. Dan itu berarti pekerjaannya nggak habis-habis ya, karena selalu ada gitu. Betul, Mbak. Nah, masalahnya itu saya bilang tadi, bonus demografi tadi nggak terjadi di kota doang, tapi di desa. Ketika orang-orang punya uang berlebih buat punya rumah, di desa justru mereka nggak punya demografi tinggi, tapi nggak punya pengetahuan sehingga nggak bisa mencetak uang. Bagaimana kita menjembatani itu sebenarnya? Ya, bagus sekali ya. Ya, masih melanjutkan mengenai koperasi tadi, ini ada pertanyaan berikutnya dari Sandino Primus. Selain fungsi utama koperasi sebagai organisasi simpan pinjam, apakah ada program training untuk self-upgrade untuk para tukang dari sisi soft dan hard skill? Itu satu. Dari Rafael Arsono, kayaknya saya juga kenal. Sorry masuk telat. Kibo, tanya dong, menurut kamu, apakah tantangan modul koperasi Redu untuk diterapkan di skala massal seperti kompleks perumahan? Ya. Dan berikutnya dari Joshua Hutapea, kembali ke masalah teknis, dengan tinggi maksimal per lantai hanya 2,4 meter, oh ini sebenarnya kesalahan ya, 2,4 itu tadi adalah tinggi dari lantai ke plafon. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengantisipasi sistem pemipaan dari atas yang biasanya disimpan di dalam plafon sehingga tidak mengakibatkan penurunan level ceiling lagi. Ya, ini sebetulnya bisa dijawab, tapi juga tadi sekalian dikoreksi bahwa tinggi 2,4 itu adalah tinggi dari lantai ke plafon. Ya, silakan Kibo. Nah, pelatihan soft skill ini nggak ada khusus, tapi benar-benar terjadi di lapangan. Misalnya ada tukang baru yang datang, mau kita masukin ke area 2, itu nggak pernah dilatih dulu, tapi langsung dipraktekkan kerja langsung di lapangan. Caranya adalah dengan di-combine sama tukang-tukang yang senior. Jadi mereka bisa langsung belajar.
Nah itu proses regenerasi saya bilangnya itu terjadi secara alamiah gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya tapi dengan mereka membaca modul SOP, mereka tahu nih, oh pekerjaan mereka tuh kualitasnya segini, ini harus segini. Jadi mereka meningkat terus gitu loh. Sebenarnya bisa banget tukang-tukang itu sama kayak kita, pembelajar juga. Bagaimana sebenarnya kita ngajarin mereka. Nah, buat tantangan skala perumahan, beberapa kali tuh saya pernah diajak klien buat ngedesain perumahan. Nah, ini masalahnya adalah skala perumahan itu nggak benar-benar punya cita-cita buat bikin rumah jauh lebih murah. Jadi mereka meng-hire Redu House itu cuma buat bikin harga produksi jauh lebih murah, tapi dijual juga lebih mahal. Makanya saya nggak pernah setuju sama developer itu karena begitu. Mereka melihat potensi Redu House sebagai branding dan estetikanya baik, tapi itu digunakan buat menaikkan harga. Itu yang sebenarnya nggak benar. Harusnya ini sebenarnya harus peran gotong royong dan nggak melibatkan orientasi cuma masalah investasi. Jadi harus orientasi bersama. Yang itu saya bilang kesempatannya aja di koperasi. Bagaimana kita secara fair memotong kue itu secara adil gitu loh. Bukan cuman yang punya investasi gede, yang punya dapat makan yang lebih banyak gitu. Saya rasa itu. Terus teknis tadi, antisipasi pemipaan. Nah, jadi kita udah mempelajari bagaimana sebenarnya pemipaan itu nggak lewat area plafon. Jadi caranya adalah kalau teman-teman lihat desain Redu House itu, toiletnya semua diarahkan ke paling pinggir. Sehingga pipa-pipanya bisa langsung nembus ke bawah. Jadi nggak bisa lewat plafon. Jadi kita bisa antisipasi pendeknya. Jadi itu semua sudah dipikirin. Bagaimana sebenarnya si ruang-ruang servis, bangunan-bangunan servis itu ditarik semua ke area pinggir sehingga pipa bisa langsung ke bawah. Jadi nggak ngaruh ke area plafon. Mungkin itu, Mbak. Ya, ini ada banyak pertanyaan soal koperasi. Aulia Fadil, untuk manajemen rekoperasi, butuh minimal berapa proyek dalam satu kota agar bisa mulai dijalankan? Dari Regi Kusnadi, bagaimana jika sekarang kami sebagai arsitek belum memiliki kemampuan, baik secara finansial dan teknis, untuk sekaligus menjadi kontraktor seperti Mas Kibo? Apakah metode Redu House itu bisa diaplikasikan seperti metode konvensional bahwa kontraktor dan arsitek terpisah perusahaannya, dalam artian kontraktor dan arsitek sebagai partner? Dan yang berikutnya dari PD Wibowo Satrio, apakah sistem ini untuk pekerjaan desain dan build? Nanti mungkin bisa dijelaskan dalam bahasa awam ya, apa itu desain dan build juga. Ya. Silahkan, Gibo. Gini, jadi sebenarnya proyek Redu House itu kalau dibilang minimalnya sebenarnya nggak ada ya. Karena emang kita akan merespon aja, misalnya ada proyek, tukang kita sediain gitu. Tapi buat skala yang sekarang itu, karena tukang-tukangnya sudah banyak, jadi kan mereka harus dijamin kan pekerjaan minimal setahun itu harus jalan 5 proyek Redu House. Karena kita akhirnya bisa men-scheduling si toko material ini buat beli bahan dengan jumlah yang sangat besar dan bisa beli murah gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, tentang kontraktor konvensional. Sebenarnya bisa-bisa aja. Masalahnya kan kenapa tadi saya bilang nggak pakai kontraktor konvensional, kontraktornya banyak yang nggak mau. Karena margin keuntungannya kecil banget. Karena proyek-proyek rumah murah kan orientasinya harus bikin rumah murah. Sementara kalau mereka mengurangi kualitas, akhirnya arsitekturnya jadi jelek gitu. Jadi semua ini tuh terjadi karena emang nggak ada kontraktor yang mau buat mengerjakan. Bisa ada yang mau, tapi itu mereka harus bisa menerima bahwa si keuntungannya itu emang sedikit gitu loh. Karena kan harus makanya resikonya kalau di rekoperasi ini bukan design and build, tapi pengelolaan dana, karena resikonya itu dibagi. Bukan kita sebagai rekoperasi yang punya resiko, tapi resiko itu juga punya klien, punya tukang, punya si arsitek. Jadi ya kalau harganya murah itu, kalau ada apa-apa kan sebenarnya bagaimana sistem itu bekerja kan, dan resiko itu sebenarnya juga dibagi gitu. Sistemnya itu pengelolaan dana, bukan design and build. Jadi desain sendiri beda, desain ini bagaimana diaplikasikan. Nah, kita tawarin klien buat dananya dikelola sama rekoperasi. Karena koperasi punya data yang lengkap tentang Redu House, dan tukang-tukangnya juga biasa ngerjain Redu House. Kita jelasin secara fair bahwa uang itu buat belanjanya nanti di toko koperasi. Kenapa di toko koperasi? Supaya tukang-tukang dapat penghasilan, dan tukang-tukang bisa mengerjakannya dengan efisien dan nggak ngakal-ngakalin. Gitu.
Itu sebenarnya kan sistem ini menjaga sebenarnya. Mungkin itu, Mbak. Iya, bisa yang mengenai design and build tadi sudah terjawab ya, berarti ya? Atau mau dielaborasi lagi? Cukup ya? Saya teruskan pertanyaan dari Rifandi Febrianto. Ini pertanyaannya sebetulnya sedikit mengulang. Apakah SPOA memiliki tim arsitek dan studio? Iya, sudah tentu. Ya, tapi pertanyaan berikutnya, jika ada, berapa besar skala tim yang ingin dijaga, mengingat seri Redu House yang semakin berkembang. Jadi ini bicara mengenai skala dan manajemen. Pertanyaan berikutnya dari Ardiansyah Rahe. Dari apa yang saya ketahui, Redu House ini skala proyeknya sudah sangat luas di beberapa daerah, seperti yang terbaru di Bali. Wah, ada ini nih, ada fans nih yang mengikuti sepak terjang Redu House. Manajemen rekoperasi skala nasional dan perekrutan tenaga craftsman-nya bagaimana ya? Berikutnya, hanya salut untuk Kibo nih dari Ricky Fajar Madi, luar biasa Kibo, ya itu aplaus buat Kibo. Tapi pertanyaannya sebenarnya cuma 2 yang di atas. Silakan Kibo. Oke, yang pertama adalah skala tim. Nah, di SPOA sendiri kita punya tim desain. Emang karena aku mau ada nanti. Ini Sorry, boleh tolong di-mute ya. Jadi emang yang utamanya ada itu sebenarnya desain. Jadi kita kayak kondisi sekarang sebenarnya tuh desain kan artinya stop kan. Nah, kita itu, saya punya prinsip emang sangat efisien juga dalam skala desain. Jadi kita cuma punya desainer itu cuma 1. Saya dan 1 desainer itu, dan semua yang lainnya itu di outsource. Karena Redu House ini sebenarnya kalau sudah bikin desainnya, gambar kerja itu nggak perlu yang aneh-aneh gitu loh. Karena kebanyakan emang tukang-tukangnya juga sudah biasa dengan gambar kerja itu, jadi kita nggak perlu bikin gambar kerja yang terlalu detail, karena udah ada template-nya gitu. Jadi sebenarnya desain itu cukup cuma 2 orang, dan bila ada anak magang, semua itu bisa dengan sangat mudah dipelajari, karena kita sudah punya SOP yang buat orang sekali datang buat magang, belajar sekalipun udah bisa merancang dengan hampir bisa, tapi tinggal bagaimana saya dan arsitek yang mengkurasi itu sebenarnya. Kalau tahu anak-anak magang di SPOA, mungkin juga ada yang dengar sini, mereka tuh cepat banget belajar karena sistemnya itu sangat sederhana, nggak seperti desain-desain yang lain. Kita nggak mementingkan estetika, kan bagaimana fungsi yang benar dulu, dan pola pemotongannya benar dulu, dan Halo. Halo. Sepertinya ada gangguan lagi nih di koneksinya Kibo karena tiba-tiba freeze ya. Ya. Ya, Vivi mungkin karena setelah menjawab pertanyaan ini sambil menunggu Kibo, kita bisa ajak beberapa teman-teman untuk sharing juga mungkin praktik-praktik mereka yang terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Kibo, atau mau bertanya lebih lanjut. Kita masih ada 30 menit. Ya, sepertinya Kibonya hilang. Kalau Andes masih ada, Andes? Tadi saya mau melanjutkan sedikit pertanyaan dari Andes mengenai bagaimana pasca krisis, apakah sistem rekoperasi ini akan bisa bekerja dengan baik untuk diterapkan ke praktek, mungkin tidak hanya arsitektur, tapi juga yang lain gitu. Andes masih ada? Tolong di-unmute. Andesnya sudah tidak ada kayaknya. Sudah tidak ada. Atau Rafael masih ada? Halo, Rafael. Rafael, ada. Rafael Arsono. Halo. Silakan. Rafael, silakan. Tadi melanjutkan pertanyaan Rafael yang sudah dijawab oleh Kibo.
Iya. Bentar, ya. Menurut Kibo, tantangan modul koperasi Redu House untuk diterapkan di skala massal seperti kompleks perumahan, tadi kan memang ada dispute kemudian antara developer dengan keinginan developer dengan prinsip rekoperasi ya. Iya. Jadi aku ngelihatnya Redu House ini limitless banget kemungkinannya, karena sebenarnya Kibo tidak membicarakan rumah murah, tapi membicarakan sistem. Jadi ini pas banget sama Mesko koperasi ya, which is jadi ini adalah bentuk UMKM juga gitu di ranah konstruksi gitu ya. Nah aku ini ngelihat samaannya dengan inisiatif Nightingale di Melbourne. Jadi karena kalau dilihat secara massal, jadi fokusnya Kibo, fokusnya Redu adalah penyediaan papan yang untuk masyarakat gitu, untuk sehingga orang lebih punya kemungkinan untuk punya rumah sendiri. Nah, sekarang ini kan soalnya masih customize satu gitu, kesana kesini gitu. Nah, gimana kalau misalnya aku bayangin dengan keterbatasan grup tukangnya Kibo sekarang ini gitu, aku cuman kerja saja kalau lagi menangani rumah massal gitu, karena this is rumah kompleks yang ibaratnya kalau dulu kita punya zamannya Pak Harto punya kayak modul rumah susun, mungkin ini model in the future-nya rumah susun itu gitu yang disediakan untuk masyarakat, walaupun ini landed ya gitu ya. Nah, habis itu bisa juga gimana kalau misalnya dia vertikal gitu. Terus jadi maksudnya tuh aku ngelihatnya dengan sistem ini bisa grow jadi sekolah pelatihan tukang-tukangnya gitu. Ada sistem gitu. Jadi ada tukang apa segala macam. Aku sebenarnya pengen denger aja Kibo punya pendapat, dia punya bayangan tentang how this group of tukang-tukang ini yang udah ngerti sistemnya itu grow bigger gitu loh, bigger to tackle more projects, more quantity gitu. Jadi I don't know, mungkin kementerian ini koperasi dia punya tanah di daerah transmigrasi gitu misalnya, and then kita perlu like 400 unit rumah tipe 36, tipe 70 gitu misalnya, bangun dalam waktu setahun gitu misalnya, atau mungkin 8 months gitu, and then gitu, apa yang terjadi gitu. Aku melihatnya ini limitless banget ya, dan karena ini sistem sebenarnya, dan banyak orang yang terinspirasi dari pertanyaan ini juga di forum ini, ini jadi kayaknya bisa dikembangkan juga oleh orang lain juga gitu, which is yang membuat ini sangat menarik gitu loh. Iya, betul. Karena dia kayak sistem gitu. Jadi it's not about aesthetic tadi seperti yang Kibo bilang, tapi soal multiplikasi, gimana orang bisa affording kebutuhan papan gitu. Ya, betul sekali. Ini rasanya Kibo sudah masuk. Apa Kibo sempat mendengarkan komen dari Rafael? Kibo sudah masuk lagi ya? Belum. Oke. Tapi memang betul sekali Rafael. Jadi kalau mendengar pendapat dari Kibo tadi, agak sulit untuk bekerja sama dengan developer karena memang visinya beda ya. Kalau developer mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara Redu House dan rekoperasi ini punya visi yang berbeda, dan seperti yang tadi Rafael katakan, kemungkinan besar kerjasamanya untuk pengadaan papan justru bukan dengan developer tapi dengan pemerintah, apakah itu PUPR atau Kemen Koperasi atau yang lain gitu ya, atau perumahan ya PUPR atau Redu House itu sendiri gitu. Jadi kayak si Nightingale yang di Melbourne ini adalah beberapa kelompok arsitek patungan beli tanah
Semua tanahnya itu dibeli di dekat public transportation. Lalu dia membuat desain yang memang semuanya ya dengan tidak mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya rasio nggak ada parkir sama sekali karena itu udah langsung dekat sama public transportation. Terus dikembangkan lagi dengan metode rekrutmen, maksudnya metode filterisasi pembeli, karena kebanyakan orang kan kalau beli rumah developer itu kan spekulan ya. Jadi orang yang punya duit beli, habis itu disewain ke yang lebih nggak punya kemampuan untuk beli rumah gitu loh. Nah itu yang dihindari gitu sebenarnya juga gitu. Jadi maksudnya it goes further dari cuma bangun rumahnya, tapi siapa yang beli rumahnya gitu, mekanisme beli rumahnya. Karena kebanyakan yang beli kan spekulan. Jadi dari yang aku pelajari dari Nightingale itu yang menarik adalah dia melakukan angket dan interview terhadap calon pembeli. Lu kerjanya apa? Kalau lu kerjanya developer, ya lu nggak dikasih, dipentingin untuk perawat gitu, dipentingin untuk kopi gitu misalnya. Oh kamu firefighter gitu, boleh. Kamu guru gitu, boleh. Ada seleksi ya? Ya ada seleksi. Jadi maksudnya kalau tadi kan Kibo ngomongin soal kreditnya rumah yang satu jadi, habis itu diagunkan buat yang lain gitu ya. Jadi kalau aku ngelihatnya itu dia maksudnya belum tentu mau kan orang diagunin rumahnya buat rumahnya orang lain gitu, kecuali saudara gitu misalnya. Iya. Aku mikirnya lebih kayak ke sistem yang lebih besar lagi. Apakah Kibo pernah membayangkan dia bisa grow seperti itu? Jadi aku mikirnya bukan Kibo bekerja sama developer, tapi Kibo sendiri, Redunya itu sendiri jadi developer gitu. Paling kerjasama dengan yang punya tanah siapa gitu. Ya. Dan ini juga membuka kesempatan buat rekan-rekan yang lain untuk mengcopy sistemnya karena sistemnya terbuka ya. Exactly. Yeah. Apakah Kibo sudah masuk lagi? Rifki, koordinator. Nampaknya belum, Bu. Belum masuk. Ada gangguan dari koneksinya Pak Ibu. Oke. Itu dia barusan kirim pesan ke saya, connecting terus. Oke, sambil kita tunggu. Ellen? Ya, tapi saya mau menanggapi yang tadi diungkapkan sama Rafael. Justru mungkin ini juga bisa jadi satu cara untuk mengubah mindset kliennya ya. Kalau tadi bilangnya ya kalau diagunkan kan belum tentu dia mau gitu. Tapi itu bisa jadi persyaratan gitu ketika mau masuk ke skema ini. Persyaratan pertama adalah kita harus mau memikirkan orang lain juga gitu. Jadi saya berpikir agak sedikit lebih ekstrim gitu ketika dia mau mendapatkan atau masuk ke dalam skema ini, ya dia udah siap juga karena dia juga ketika dia masuk, saya masuk gitu, saya udah bisa masuk karena udah dibantu sama orang lain gitu. Jadi mungkin ada tawaran-tawaran itu gitu yang bisa ditawarkan ke mereka. Yang kedua, sebenarnya saya sendiri dengan beberapa teman sudah melihat ide soal communal living itu udah cukup lama ya. Tapi memang selalu terbentur ketika mengajak teman-teman selalu terbentur misalnya dengan apa sih fasilitas bersama yang kita bisa bagi gitu ya. Karena kan sistem communal living itu harusnya bisa mereduksi banyak hal juga. Contohnya misalnya kalau nggak perlu punya mesin cuci satu rumah gitu kan, kenapa mesti punya mesin cuci tiap rumah gitu. Jadi ada kemudian ketika tadi Kibo bilang 10 rumah gitu ya, saya membayangkan juga ada ruang-ruang komunal yang kemudian bisa menjadi ruang interaksi. Cuma memang dari obrolan saya dengan banyak teman-teman yang bukan arsitek ini gitu ya, tapi kita melihat dari sisi komunalnya, ada mindset yang mesti diubah juga gitu. Dan saya pikir model Redu House ini seakan-akan mengkondisikan kita juga untuk memiliki mindset tersebut, untuk mindset berbagi, memikirkan orang lain, mereduksi bukan hanya mereduksi untuk kepentingan kita, tapi mereduksi juga untuk kepentingan bersama gitu. Sehingga skalanya, mungkin kalau kita bicara skala,
kalaupun dia perumahan massal, tapi bisa tetap dilihat dengan skala compound kecil-kecil gitu. Jadi satu compound yang punya satu komunalitas bersama dengan sesuatu yang dibagi sehingga mereduksi banyak hal. Terus kalau mau diperbesar, dia skalanya tetap compound tadi gitu. Walaupun secara umum kelihatannya mungkin satu kompleks perumahan 100 rumah misalnya. Gitu sih, Mas. Kalau dari saya agak lebih ekstrim sedikit. Ya, mungkin Rafael mau nanggepin lagi? Enggak, Mbak. Sudah cukup. Thank you. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, saya mau ajak mungkin Regi Kusnadi, masih ada nggak ya? Regi masih ada? Regi masih ada ya? Tadi pertanyaannya bagus, apakah metode Redu House itu bisa diaplikasikan seperti metode konvensional, kontraktor dan arsitek terpisah? Apakah mungkin Regi ada keinginan untuk menerapkan sistem Redu House ke dalam prakteknya? Regi ini arsitek apa bukan ya? Selamat siang semuanya. Saya sendiri sekarang arsitek, Mbak. Jadi sekarang betul. Memang jadi saya dengan partner sangat tertarik banget dengan apa yang Mas Kibo buat di Redu House. Nah, balik lagi untuk yang tadi, Mbak, saya sendiri sebenarnya melihat ini sangat menguntungkan, maksudnya sangat melihat bahwa semua orang mendapatkan resiko dan keuntungan yang setara. Nah, kalau misalnya saya makanya tadi saya sangat berpikir bagaimana untuk memulainya karena saya rasa kan itu butuh finance yang cukup besar dan cadangan proyek yang cukup banyak ya. Kalau kata Mas Kibo tadi minimal 5 proyek dalam setahun, berarti saya harus menabung 5 proyek dulu di awal untuk memulai sebuah sistem ini gitu. Jadi apakah mungkin kita yang belum berkemampuan seperti itu, kita bekerja sama dahulu dengan kontraktor-kontraktor yang bisa mewujudkan impian yang tadi. Nah, lebih seperti itu makanya yang saya kepikiran. Iya, tapi mungkin juga sebetulnya bisa bekerja sama dengan Redu House, karena seperti yang tadi Kibo bilang bahwa kontraktor belum tentu mau kalau kontraktor konvensional kan gitu. Sementara kalau Redu House memang tidak membatasi dengan siapa bekerja sama, tapi justru ingin memperluas jaringannya gitu ya, kurang lebih ya tadi ya. Ini kebetulan Kibo-nya sudah hadir lagi. Kibo sempat mendengarkan perbincangan dengan Regi. Halo, Kibo. Oh, sedang connecting to audio. Ya, kalau misalnya videonya terlalu berat, mungkin bisa audio juga saja. Nah, kembali. Cek. Aduh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Keringat dingin. Santai. Ini barusan ngobrol sama Regi karena tadi pertanyaan saya pikir menarik dan jawabannya juga menarik mengenai bagaimana mengawali sebuah sistem seperti yang sudah dilakukan oleh Redu House, karena arsitek-arsitek muda ini tampaknya memang sangat tertarik untuk mengaplikasikan sistem serupa, dan kalau misalnya persyaratannya harus ada minimal 5 proyek setahun, tentu berat gitu ya. Nah, bagaimana cara mengawalinya apabila misalnya katakanlah hanya baru ada 1 proyek setahun? Jika kerjasama dengan kontraktor konvensional menjadi berat, apakah memungkinkan untuk bekerja sama dengan Redu House gitu? Sebenarnya itu kondisi yang sama kayak saya awal-awal mulai, Mbak. Jadi emang tantangannya kita harus terjun di lapangan jauh lebih banyak. Nah, saya tuh udah pernah coba. Bakal dibuka lagi 12.30. Silakan, Kibo. Jadi udah pernah coba
Jadi udah pernah coba buat itu diaplikasikan dan desain. Waktu itu kan pernah kerja sama juga sama Mas Agit segala macam kan. Tapi emang bener-bener Redo House ini tuh harus dibikin tuh dengan sangat disiplin gitu loh. Jadi salah satunya adalah perspektif kita terhadap estetika itu yang juga beda banget, bukan cuman pengen ada tujuan estetika di situ, justru kita cari tujuan estetika itu dari apa yang kita reduksi ini gitu loh. Nah, itu yang mungkin sulit. Bisa aja mungkin teman disiplinnya harus benar-benar luar biasa karena sistem ini udah terjadi dengan sebuah disiplin itu dan tukang-tukang itu sudah mulai connect dengan sistem itu gitu loh. Jadi udah mulai kebiasaan. Kayak misalnya ada perubahan ketinggian aja dengan floor to floor. Meskipun skala budget masuk misalnya, tapi buat tukang-tukang sendiri itu mereka udah nggak bisa ngejerit schedule yang biasa lagi gitu. Jadi tukang-tukang Redo House itu sudah mulai terpaku sama satu macam kebiasaan gitu loh, Mbak. Gitu sih. Ya. Jadi langkah pertama memang mendisiplinkan penerapan sistem ke dalam skema proyek ya. Betul. Yang paling susah itu sebenarnya disiplin kita sendiri sebagai arsitek. Cukup rela nggak kita sebenarnya buat kita nggak mendekor, kita nggak melihat estetika dengan cara yang normal gitu. Cukup bisa nggak kita melihat estetika dengan cara-cara yang lain, misalnya cuman masalah pertemuan bahan, detail, segala macam. Karena di Redo House itu, mengapa detail-detailnya cukup baik, karena emang detail itu yang di Redo House adalah detail-detail yang effortnya rendah banget. Jadi justru detail itu malah bikin material itu jadi lebih efisien. Jadi kesempatan-kesempatan estetika justru dicari dalam fase detail gitu, bukan secara dekorasi dan estetika lain. Nah, saya rasa kita perlu belajar, misalnya kalau misalnya arsitek baru memulai, nah itu bisa nggak kita merelakan diri kita dengan standar estetika yang seperti itu gitu loh. Oke, tadi masih ada beberapa pertanyaan, Kibo. Sepertinya mungkin kita masih punya cukup waktu untuk menjawabnya. Handy, ini juga teknis. Maaf kalau sudah dibahas atau sudah ditanya, bagaimana mereduksi biaya finishing Redo House? Karena finishing mungkin yang bakal makan cukup waktu dan biaya agar rapi. Jadi ini terkait memaksimalkan waktu, teknik finishing, tukang, dan biayanya. Halo Kibo, masih bisa mendengar? Sepertinya ada gangguan lagi ya. Teman-teman. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan memang juga terkait dengan tadi diskusi yang diangkat sama Mas Rafael ya, mengenai apakah ekosistem ini bisa dirancang dan dikembangkan bukan oleh SPOA, lalu apakah manifestonya ada yang bisa dipelajari lebih lanjut atau di-share, dan ada yang Aulia mengusulkan untuk bisa combine dengan sistem Koperumnas. Iya, mungkin itu tadi Mbak jawabannya, Mbak. Oh, Kibo. Halo? Ya, halo, Kibo. Oke. Masih bisa dengar? Ya. Ya, jadi saya ulang. Bisa, Mbak. Oke, ulang sedikit ya pertanyaannya. Tadi yang terkait finishing, bagaimana mereduksi biaya finishing Redo House terkait dengan pemaksimalan waktu, teknik finishing tukang dan biayanya, itu yang teknis. Nah, yang lebih tentang SPOA, bagaimana visi Mas Kibo ke depan, bagaimana jika nanti Redo House dan ekosistem yang dirancang SPOA diterapkan dan mungkin dikembangkan bukan oleh SPOA. Dari Edo dan Edo Studio, keren Kibo, Redo House atau rekoperasi bisa jadi manifesto penting untuk dipelajari lebih lanjut. Apa sudah ada publikasi, cetak atau digital yang bisa di-download atau di-share? Nah, itu dulu, silakan Kibo. Jadi itu tadi material finishing Redo juga sebenarnya nggak aneh-aneh sih Mbak. Jadi ketika tadi saya jelasin bagaimana fase struktur dikejar sedemikian rupa, nah itu juga yang memberi waktu buat material finishing jauh lebih punya ruang buat bekerja gitu loh. Jadi kuncinya itu sebenarnya di pekerjaan struktur yang sangat efisien. Nah, pekerjaan finishing itu akhirnya ngikutin gitu. Yang kedua tadi tentang misalnya pakem Redo House ini dipakai buat semua orang, itu sebenarnya sangat menarik karena yang paling penting adalah justru akar
akar manifestonya yang nggak boleh lupa. Boleh dipakai semua orang, tapi jangan lupa itu penting buat bagaimana orang bisa dapat rumah dengan harga yang terjangkau dan juga tukang-tukang dapatkan kerjaan fair gitu loh. Nah, 2 manifesto ini menjadi manifesto dasar kalau itu berkembang. Sangat senang justru dipakai semua orang gitu loh. Tapi Anda justru gaya desainnya yang dipakai, bukan masalah-masalah yang diselesaikannya itu gitu loh, Mbak. Mungkin itu sih. Ya. Kalau dari Redu House sendiri, tadi perbedaan yang mendasar Mas Edo masih ya ada delay, maaf. Silakan Kibo. Sepertinya ada delay tadi. Silakan Kibo diselesaikan. Mungkin audionya aja, video bisa dimatikan Pak Kibo. Sorry Kibo, tadi ada delay, jadi jawabannya ya. Halo, tes. Boleh diselesaikan Kibo? Tadi ada delay, jadi tertumpuk suaranya. Pertanyaan tadi apa Mbak, yang terakhir? Tadi itu, kalau yang tadi jawabannya sudah selesai, Kibo? Udah Mbak. Oke, kalau gitu saya bergerak lagi aja ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Vivi masih masih terkoneksi? Ya, saya matikan. Oke, saya bacakan ya Mbak ya. Kalau bisa dikombin dengan sistem Koperumnas, sepertinya akan sangat menarik, Mas Kibo. Lalu, jadi ingat co-housing-nya Mande dari D-Form sebenarnya, soal idenya Mas Rafael tadi. Tadi kita bicara soal co-housing sedikit dengan Rafael. Lalu yang terakhir, apakah Mas Kibo memiliki rasa jenuh dengan metode desain dan skala bangunan yang itu-itu saja? Jika iya, bagaimana mengatasinya? Lalu, apakah ingin mengeksplorasi lebih jauh lagi ke skala yang lebih besar dengan metode Redu yang dikembangkan? Ini agak saling kait-mengkait pertanyaannya. Silakan Kibo. Mungkin saya jawab yang terakhir dulu Mbak. Jadi saya justru merasa berada di level ini luar biasa sekali gitu loh. Karena saya tahu apa yang belum saya capai. Jadi sesuatu yang pengen saya capai adalah kualitas estetika baru hasil dari bagaimana kita mereduksi lebih jauh, bagaimana kita melihat sebuah fase esensial dari supaya kita lakukan di arsitektur gitu loh. Nah itu yang membuat saya nggak jenuh. Karena kenapa nggak jenuh? Karena belum banyak yang ditemukan. Apa yang dilakukan di Redu House ini masih sedikit. Sebenarnya masih banyak kemungkinan estetika yang lebih jauh lagi buat bisa ditemukan gitu loh. Nah sebenarnya seperti waktu itu saya bicara dengan Mbak Vivi, saya fokus banget di rumah tinggal karena sebenarnya saya sendiri pengen untuk melanjutkan ke skala yang lebih besar gitu loh. Karena itu juga sebenarnya beban moral juga ya, dan juga mungkin saya nggak terlalu jago di situ gitu. Dan saya meyakini rumah tinggal itu adalah entitas yang paling bisa dipertanggungjawabkan buat arsitek gitu loh. Dalam hal ini ya tentang masalah reduksi tadi, semakin sedikit yang kita bisa bangun, semakin sebenarnya tanggung jawab lingkungan kita semakin gede juga, dan itu akhirnya membuat saya cukup nyaman berada di area ini gitu. Ya mungkin bisa aja ya, tapi kalau saya rasa sekarang sih saya cukup nyaman banget di sini dan nggak jenuh. Kira-kira Mbak? Iya. Halo? Ya, apakah pertanyaannya sudah terjawab semua ya? Dari yang masih ada 2 lagi terakhir, Vivi. Okay. Oh, iya, yang tadi tentang dipakai di Perumnas, sebenarnya ya bisa aja sebenarnya. Tapi tadi saya bilang kita harus yang pengen diselesaikan secara bersama-sama. Kita deal dulu masalahnya yang pengen diselesaikan itu dulu gitu. Untuk co-housing segala macam itu perkembangan yang lebih lanjut. Yang penting sebenarnya gagasan-gagasan reduksi ini. Kita cukup mau nggak buat ngajak masyarakat buat membangun tuh jauh lebih bertanggung jawab. Itu dulu sih. Masalah tentang co-housing segala macam itu bisa berkembang lebih jauh. Sebenarnya itu bagaimana sistem bekerja aja sih. Yang jadi masalah adalah desainnya. Desainnya itu sudah cukup reduktif belum?
Kalau desainnya sudah cukup reduktif, buat berkembang ke skala lain itu juga akhirnya ngikutin. Iya, betul. Dan bicara reduksi itu kita bicara di berbagai macam level ya. Kita bukan cuma bicara material, tapi bicara volume dari program ruang dan sebagainya. Itu juga satu hal yang memerlukan pergeseran paradigma yang cukup besar ya, Kibo. Betul, Mbak. Nah, ini masih dan juga ada skala pekerjaan. Iya, ya betul. Ada 2 penanya terakhir dari kolom chat. Sistem Redo House ini sangat menarik, seperti yang tadi sudah dibilang, ada efisiensi dalam skala desain, gambar kerja yang sudah ada template-nya dan lain-lain. Apakah ada kemungkinan Redo House ke depannya dikembangkan ke digital platform? Ini ada sebetulnya punya 2 arah nih. Apakah misal yang pertama dari sisi produksinya, dan yang kedua adalah dari sisi, ini yang saya tangkap ya, dan yang kedua adalah dari sisi marketingnya, bisa juga begitu ya. Tapi nanti coba tolong dijawab. Dan yang kemudian ada pertanyaan lagi, apakah mungkin klien Redo House datang dari kategori yang dikatakan mampu, jadi justru di luar dari kelas menengah yang sementara ini ditangani oleh Kibo, sehingga mendesain rumah atau hunian dengan skala dan luasan yang besar, tapi dengan pendekatan metode koperasi Redo House. Ya, silakan Kibo. Ya, pertama masalah platform. Nah, benar kata Mbak Vivi, ada 2 pendekatan, masalah marketing dan studio, beban pekerjaan. Saya lebih setuju digital platform sebenarnya di digital studio, karena saya juga sebenarnya punya cita-cita besar terhadap digital platform. Tapi sebenarnya selama ini saya menjalan nggak penasaran, di platform itu kita akan ketemu sama investor dan atur kapital dan segala macam. Dan itu orientasinya udah beda banget gitu. Beberapa kali saya maju bertemu dengan venture capital, emang yang dilihat semua masalah nominal. Dan itu susah, kita harus bekerja sebenarnya bergerak secara gotong royong dan dari lapisan bawah sebenarnya. Kita buktikan dulu baru yang sebenarnya yang nanti bisa ngikut. Menurut saya sih yang paling penting masalah di dalamnya. Kalau masalah keluar sih, makanya yang akan ngejar. Jadi nggak perlu diakselerasi sih menurut saya. Karena kalau sekarang, untuk sekarang diakselerasi itu tuh korbannya banyak banget gitu. Bisa jadi tukangnya sendiri jadi prioritas, karena prioritas. Kedua, ini seru banget nih, klien mampu. Nah, ini menjawab banget karena beberapa klien akhir-akhir ini justru melihat Redo House itu sebagai bentuk manifestonya, bukan masalah dia pengen rumah terjangkau atau enggak. Di Redo House 20 itu, di Jeruk Purut itu yang punya itu justru kalangan yang emang mampu gitu loh. Tapi mereka juga bukan nggak mampu, juga mau pelit-pelit buat rumah yang terjangkau, tapi emang gagasan mereka setuju bahwa rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan itu perlu diterapkan juga buat rumah tinggal mereka gitu. Dan skalanya gede banget. Misalnya kalau sekarang di rumah Jeruk Purut itu Redo House 20, bayangin harga tanahnya sendiri itu 18 juta per meter, sedangkan bangunannya itu 3 juta per meter. 5 kali lipat dari harga tanahnya gitu loh. Nah, itu yang menarik. Satu lagi tuh masalah Redo House di Bali. Di Bali juga seru tuh. Yang punya rumah tuh justru bukan karena pengen murah, karena dia juga uang berduit kan mau punya di Bali, tapi dia pengen justru konsepsi dan tanggung jawab mereka itu justru dihadirkan dalam rumah. Nah, ini saya melihat sebuah tren yang menarik gitu loh di masyarakat kita, bahwa masyarakat kita tuh udah mulai aware tentang lingkungan, udah mulai kerasa gitu loh. Masalah COVID, masalah mati lampu, dan masalah sampah segala macam itu udah mulai kerasa. Jadi mereka sudah mulai pintar dan bertanggung jawab juga. Dan itu bisa, dan semua terjadi di semua kelas loh. Kelas menengah atas, beberapa klien saya juga begitu. Kelas menengah bawah juga begitu. Bahkan kelas menengah sih yang sangat luar biasa, karena klien-klien saya beberapa emang, ayo mas kita kembangin, ini tuh bisa nggak sih? Justru dikembangin lagi dalam desainnya gitu loh. Nanti ini nggak sempat open house, jadi
ada EDUOS nomor 14 itu udah melakukan pengelolaan air yang bagus banget gitu loh. Jadi air yang limbah dikelola lagi dengan bangunan. Itu juga jadi poin penting buat EDUOS ke depannya gitu loh. Karena emang tuntutan dari klien. Dan kita harus optimis bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh udah mulai benar-benar benar-benar terbuka wawasannya gitu loh, Mbak. Itu mungkin, Mbak. Oke, terima kasih sekali Kibo. Ini menarik banget. Tadi saya sempat chat sedikit sama Mbak Vivi. Mungkin buat teman-teman yang kayak Kibo juga gitu ya, yang punya konsep-konsep dan modul-modul yang bisa dijalankan gitu ya, kita bisa teliti lebih lanjut untuk kemudian bisa diberikan sebagai referensi gitu untuk teman-teman lain yang mau mendirikan usaha bisnis dengan perspektif seperti ini gitu. Karena menurut saya ke depannya memang kepemilikan akan bisnis itu bukan hanya soal siapa yang punya uang dan siapa yang punya modal gitu ya, dan kemudian orang lain bekerja, tapi bahkan orang yang bekerja itu pun suatu saat bisa jadi atau dari awal sudah bisa diperhitungkan menjadi juga turut pemilik usaha tersebut gitu. Sehingga sebenarnya semua jadi pemilik, bahkan kliennya pun bisa jadi pemilik. Ini ada penutup yang bagus dari Dionysius Niko. Semoga setiap orang yang punya visi yang sama mengenai isu rumah dan lingkungan, arsitek, kontraktor, tukang, klien tergabung dalam sebuah koperasi yang sama. Akan sangat menarik sekali jika arsitektur dan koperasi bisa berjalan bersama ke depan. Saya pikir itu penutup yang sangat baik. Terima kasih, Dionysius. Sesi hari ini sudah berakhir ya, Mbak Vivi. Tepat lewat 1 menit. Tidak terasa karena menarik banget. Terima kasih banyak, Rahmat Indrani, a.k.a. Kibo. Makasih Mbak Vivi, makasih Mbak Ellen. Kalau mau menghubungi Kibo lebih lanjut, bisa lewat mana? Bisa Instagram di SPOA Arsitek. Oke, Instagramnya @SPOA-arsitek ya teman-teman, silakan dicatat, nanti saya taruh juga di chat. Nah, sesi kita minggu ini ada lagi hari Kamis bersama Pak William Quinn Hilyong. Itu dia adalah ahli batik tradisi, terutama batik lasem. Tetap jam yang sama, jam 10 sampai jam 12, dan teman-teman silakan bergabung bersama kami setiap Selasa dan Kamis, jam 10 sampai jam 12, untuk mendengarkan lebih banyak narasumber yang sangat inspiratif lainnya. Mbak Vivi? Ya, terima kasih Kibo, Rahmat Indrani. Kita belajar banyak sekali hari ini, bukan hanya sekedar bagaimana mengelola satu bisnis, satu perusahaan yang memiliki sistem yang sangat baik, yang sangat efisien dan efektif dalam pengelolaan pembiayaan dan pekerjaan, tapi juga satu bisnis yang punya empati terhadap para pekerjanya, dan saya rasa itu sesuatu yang akan banyak kita aplikasikan sesudah masa COVID ini berakhir. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang ada di sini ikut belajar juga dari pengalaman SPOA Arsitek, Redu House, dan Rekoperasi. Selanjutnya saya kembalikan ke Rifki sebagai koordinator bincang-bincang. Silakan Rifki. Oke. Terima kasih teman-teman. Sangat menarik ya pembahasannya. Yaitu sesi kali ini adalah bincang-bincang membangun dengan bertanggung jawab dengan pembicara Rahmat Indrani dan dipandu oleh Afianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga nih untuk stay tune upcoming events lainnya. Bisa dilihat di Instagram Smesco karena masih banyak topik lain yang dibahas. Yang ketinggalan sesi-sesi sebelumnya bisa dilihat di YouTube @Smesco Indonesia. Jangan lupa di-subscribe juga ya teman. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, sehat. Terima kasih. Terima kasih.